Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Mini Oreo, cemil terus. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pang Soko. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Saudara, dua pemeran video asusila kebaya merah akhirnya divonis hakim. Terdakwa pemeran berbaju kebaya merah dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membacakan vonis hukuman penjara terhadap 2 terdakwa pemeran video asusila kebaya merah. 1 terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun 2 bulan penjara, sedangkan terdakwa lain dihukum 1 tahun penjara. Keduanya dinilai melanggar hukum karena telah membuat dan mengedarkan video asusila. Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama membuat pornografi yang secara eksplisit memuat persendamaan, menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Arya Rota Kumbasala KRS. 4 finalis Miss Universe Indonesia 2023 yang diduga menjadi korban pelecehan seksual menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Keempat finalis ini diperiksa untuk melengkapi berita acara pemeriksaan. Kehadiran mereka di Polda Metro Jaya turut didampingi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut penasihat hukum para finalis Miss Universe, pendampingan LPSK dilakukan karena ada intimidasi yang diterima oleh kliennya. Tim penasihat hukum para finalis Miss Universe Indonesia 2023 mengungkap ada nama baru yang terlibat dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap para finalis Miss Universe. Menurut penasihat hukum, nama baru itu dari pihak Miss Universe Indonesia. Nama baru itu terungkap dari hasil pemeriksaan terhadap para finalis Miss Universe Indonesia.
Pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV independen terpercaya. Demikian Indonesia Update hari ini. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, Rumah Pemilu. Saudara, Anda menyaksikan Kompas Update pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Lumajang, Jawa Timur kembali terjadi. Kebakaran berada di Blok Bantengan, Desa Ranupani, Kecamatan Senduro. Petugas gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Kencangnya tiupan angin membuat api cepat merambat. Hingga saat ini api belum bisa dipadamkan akibat terkendala minimnya sumber air. Demikian Kompas Update, terima kasih, sampai jumpa. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi Luwak Hitam Baru. Polda Metro Jaya telah menangkap dan menahan 3 tersangka sipil, penculikan, dan pembunuhan warga yang melibatkan anggota Pas Pampres. Salah satunya merupakan kakak ipar tersangka. Perjalanan LRT Jabodebek Rabu pagi mengalami gangguan sejumlah penumpang keluhkan keterlambatan kedatangan LRT. Polisi menangkap 88 warga negara Tiongkok yang terlibat sindikat penipuan love scamming atau penipuan berkedok asmara di Batam, Kepulauan Riau. Halo, selamat sore saudara. Selamat datang kembali dalam program Kompas Petang. Bersama saya Rahmat Ibrahim dan Cynthia Rompas, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama disampaikan Cynthia. Ya, terima kasih Ibrahim. Kita ke informasi pertama di Kompas Petang, saudara. Kebakaran menghanguskan sebuah bengkel dan kios penjual bensin eceran di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Kebakaran diduga terjadi akibat bensin eceran tumpah dan disambar api saat menambal ban sepeda motor.
Kobaran api dengan cepat membakar seluruh bangunan bengkel dan kios bensin. 1 unit sepeda motor ikut terbakar. Petugas pemadam berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke lahan parkir dan SPBU yang ada di dekatnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Informasi lainnya, Saudara, adik kandung Imam Maskur, korban penculikan dan pembunuhan anggota Pas Pampres ikut berunjuk rasa di halaman Masjid Raya Baitur Rahman, Kota Banda Aceh pada Rabu siang. Adik kandung Imam Maskur meminta agar proses hukum kepada para pelaku adil. Adik kandung Imam Maskur ikut serta bersama massa dari Solidaritas Masyarakat Aceh untuk Keadilan berunjuk rasa untuk mengawal proses hukum terhadap anggota TNI tersangka penculikan dan pembunuhan Imam Maskur agar dihukum seberat-beratnya. Dalam aksinya, para pendemo juga mendesak Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam, Panglima TNI, dan Kapolri untuk menangani kasus pembunuhan warga Aceh di Jakarta secara serius dan transparan. Jadi keluarga harap menuntut keadilan seadil-adilnya atas keluarga kami, sebagaimana keluarga kami yang tidak ada lagi abang, yang mana dia orang yang menafkah kami, adik-adik kami, abang kami. Polda Metro Jaya telah menangkap 3 warga sipil yang terlibat dalam kasus penculikan dan penganiayaan yang menewaskan Imam Maskur. Ketiga tersangka kini ditahan di Polda Metro Jaya. Dari ketiga tersangka, 1 diantaranya adalah kakak ipar Praka RM yang merupakan anggota Pas Pampres. Kakak ipar Praka RM dalam kasus ini berperan sebagai driver. Sementara 2 warga sipil lainnya belum diketahui perannya seperti apa. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menyampaikan terkait kasus penculikan, Polda Metro Jaya telah menangkap dan menahan tersangka sipil. Total 3 orang sipil ditahan Polda Metro Jaya terkait kasus ini. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak 3 oknum anggota TNI pelaku penculikan dan pembunuhan warga Aceh Imam Maskur diadili di peradilan umum. Menurut Usman, ketiga pelakunya melanggar pidana umum dan penegakan hukumnya berada di tangan polisi, jaksa, dan hakim. Undang-Undang TNI tahun 2004, TAP MPR tahun 2000 mengatakan anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum tunduk pada peradilan umum. Tetapi TNI mengatakan, oh kami punya undang-undang tahun 97 yang mengatakan kami punya wewenang. Loh, bukankah ada azas hukum bahwa hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama? Azas hukum yang lebih khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum. Jadi kalau itu tindak pidana umum, urusannya polisi, urusannya jaksa, urusannya hakim biasa di lingkungan pengadilan negeri. Penyidik Polisi Militer Kodam Jaya masih menyelidiki motif lain dari penculikan hingga pembunuhan Imam Maskur. Hasil pemeriksaan kepada 3 anggota TNI diketahui jika pelaku ingin mendapatkan uang dengan memeras korban. Komandan Pomdam Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdi Bey Anwar menjelaskan jika pelaku tak hanya menculik Imam Maskur sendiri, namun juga menculik 1 korban lainnya yang dilepaskan setelah penganiayaan terhadap imam berujung kematian. Dan Pom Jaya menyebut jika pelaku sengaja mengincar korban karena mengetahui diduga ia menjual obat-obat terlarang. Boleh dikatakan untuk kesimpulan sementara, para penjual kosmetik ini juga diduga juga menjual obat-obatan terlarang yang saya sampaikan tadi, obat-obatan daftar G tersebut. Sehingga kalau misalnya dilakukan tindakan-tindakan seperti itu,
mereka cenderung tidak akan melaporkan permasalahan ini ke pihak aparat, dalam hal ini kepolisian. Nah, sehingga hal ini dianggap satu peluang untuk menjadikan mereka lebih leluasa. Nah, siap. Begitu kira-kira, Mbak. Oke. Ibu dari Imam Mashkur menyebut jika penculikan ini merupakan peristiwa kedua. Saat itu, Imam Mashkur sempat diculik oleh pelaku, namun berhasil dibebaskan. Sama abang dia, Said Sulaiman. Jadi yang ditelepon saat itu abangnya? Iya, ke kampung nggak nelpon dia. Maksudnya dia sempat pulang? Waktu kejadian pertama nggak di nelpon ke kampung, ditegur sama abang dia. Lalu dilepas? Iya, waktu kejadian kedua baru ibu tahu. Oh, jadi setelah korban meninggal dunia ibu baru mengetahui? Iya. Peristiwa penculikan Imam Mashkur terjadi pada 12 Agustus 2023. Saat itu, 3 pelaku mendatangi korban dan berpura-pura sebagai polisi untuk menangkapnya terkait dugaan penjualan obat ilegal. 3 pelaku langsung menangkap dan membawa korban dari toko kosmetik miliknya hingga menyiksa dan memeras korban. Pelaku meminta korban untuk menelpon keluarga untuk dikirimkan uang senilai 50 juta rupiah. Hingga akhirnya pelaku dianiaya sampai meninggal dunia dan jasadnya dibuang ke waduk di Purwakarta. Atas peristiwa ini, 3 TNI yang menganiaya Imam Mashkur hingga tewas telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 1 orang warga sipil. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juru kamera Junaidi Saputra sempat mendatangi lokasi toko kosmetik milik Imam Mashkur. Saksi mata menyebut saat peristiwa penculikan sempat terjadi keributan antara pelaku dan warga sekitar. Namun pelaku berhasil membawa Imam karena mengaku sebagai polisi. Saudara, Imam Mashkur, pemuda asal Aceh, ditemukan tewas setelah dirinya disebut dianiaya oleh oknum TNI yang salah satunya adalah Pas Pampres dan mengaku-ngaku sebagai polisi. Mashkur sebelumnya juga disebut tidak hanya dianiaya tapi juga dia terlebih dahulu diculik dan keluarganya dimintai uang 50 juta rupiah agar Mashkur bisa dibebaskan karena disebut ia menjual barang yang terlarang. Saat ini saudara, saya berada di Jalan Sandratek, tepatnya di Ciputat, Rempoa, Tangerang Selatan, di tempat biasa Mashkur beraktivitas atau biasa berjualan, dan ini adalah tokonya yang saat ini bisa Anda lihat, toko ini tertutup. Jadi kalau dikatakan Mashkur ini biasa berjualan kosmetik ataupun juga barang apapun, kami tidak bisa melihat ke dalam, tetapi kami hanya mendengar informasi dari warga sekitar bahwa Mashkur ini sehari-hari menjual kosmetik. Tapi lebih lengkap saya akan bertanya dengan salah satu warga yang memang juga berdomisili atau bertempat tinggal di sekitar wilayah ini. Selamat siang, Bang. Ya, selamat siang. Dengan Abang siapa ini? Dengan Bang Agus. Bang Agus, waktu kejadian tahu nggak Bang kejadiannya seperti apa? Waktu itu rame nggak sih? Kejadian waktu itu saya di atas di sini udah rame. Nah pas di sini rame saya lari dari atas. Nah ternyata si almarhum ini udah didatengin sama 2 orang, sama 2 orang pemuda. Nah sempet ribut, saya main otot-ototan tuh, main ribut. Nah dia mengaku saya anggota gitu, dan dia bertanya, lu belain musuh negara lo, katanya gitu. Saya nggak tahu maksudnya apa gitu, saya anggota. Nah pas setelah dia bilang anggota, ya udah saya diam, udah nggak bisa ngapain. Langsung si imamnya langsung ditarik, diseret. Yang Abang tahu ini sehari-hari kegiatannya Bang Imam ini memang hanya berjualan. Ini tokonya punya sendiri apa gimana nih Bang? Dia ngontrak. Iya. Berapa lama? Dia ngontrak sekitar ada 3 bulanan. 3 bulan. Belum lama ya Bang? Belum lama.
Tapi anaknya dekat sama anak-anak tuh langsung dekat. Dari yang abang tahu waktu itu selama si Bang Imam ini berjualan pernah nggak didatengin sama orang-orang yang mungkin nggak familiar gitu jadi konsumennya Bang Imam karena kan dia disebut berjualan kosmetik. Nah terus kemarin sempat kebanyakan yang datang di sini kebanyakan cewek-cewek. Nah kalau tanggapan anak-anak ini dia emang jualan kosmetik karena dari cewek-cewek yang turun dari mobil beli yang peralatan-peralatan cewek ya. Peralatan wanita, kosmetik atau bedak, penjualnya memang itu. Tapi kalau lebih dari itu anak-anak nggak ada yang tahu. Saya juga nggak ada yang tahu. Yang aku anggota itu nggak pernah abang lihat datang ke sini? Nggak pernah. Nggak pernah. Baru lihat itu hari itu kejadian aja. Sebelumnya nggak ada penculikan atau? Nggak ada. Biasa-biasa aja sih, aman-aman aja. Nggak ada yang kejadian kayak gini-gini, nggak ada. Dikenalnya baik? Ya baik. Dia kalau setiap hari Jumat tuh suka ngasih-ngasih nasi bungkus, nasi padang, dia beli 7 nih atau 10, dia beliin kasih ke anak-anak. Kalau ini bilangnya Jumat berkah. Saudara, memang saat ini kasus ini juga tengah didalami baik oleh pihak Pomdam yang saat ini juga para pelaku yang merupakan oknum TNI ini juga sudah ditahan di Pomdam Jaya. Kemudian juga disebut ada sejumlah sipil yang memang juga diproses di Polda Metro Jaya. Ini pun yang tentu akan kita nantikan seperti apa nanti kasus ini bergulir. Keluarga pun juga tengah menanti bagaimana keadilan yang bisa didapatkan oleh pihak keluarga dalam kasus ini. Putri Oktaviani, Junadi Saputra, Kompas TV, Tangerang Selatan, Banten. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya 88 warga negara Tiongkok ditangkap Polda Kepulauan Riau karena terlibat sindikat penipuan love scamming atau penipuan berkedok asmara. Dua anggota Polres Dairi Sumatera Utara masuk rumah sakit. Diduga akibat dipukul oleh atasannya, Kapolres Dairi AKBP Reinhard Nenggolan. Selengkapnya selepas jeda. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Dan manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni.
Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Kata orang, gue itu si paling kerja, penting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Kita rasa Italia sebenarnya. Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Cocok kopinya, cocok manisnya. Dua satu. Kopi luwak hitam baru. Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, Polda Kepulauan Riau bersama Divisi Hub Interpolri dan Interpol menggerebek sebuah gedung yang berada di kawasan Industrial Park Batam yang diduga menjadi markas sindikat penipuan love scamming atau penipuan berkedok asmara. Gedung yang berada di kawasan Kara Industrial Park ini diduga jadi lokasi server judi online dan love scamming. Dari hasil penggerebekan, polisi menahan 88 warga negara Tiongkok dan menyita sejumlah alat elektronik sebagai barang bukti. Love scamming atau romance scam merupakan jenis penipuan di mana pelaku memanipulasi korban secara emosional melalui hubungan romantis. Tadi kita ketemukan banyak barang bukti yaitu berupa China. Polisi menyebut 88 warga negara Tiongkok ini terdiri dari 83 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Polisi menambahkan modus yang dilakukan yaitu dengan mengirimkan video porno maupun video love scamming untuk memeras korbannya. Dugaan sementara pelaku menyasar korban asal beberapa negara termasuk Tiongkok dan Indonesia. Di ruang administrasi tadi kita ketemukan banyak barang bukti yaitu berupa ini adalah suatu jaringan internasional dalam pengungkapan kasus video scamming atau video call sex. Ternyata di dalam gedung tiga tingkat atau 3 lantai ini berisi sekitar 88 orang warga negara asing yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok. Dan dari data yang kami dapat juga banyak korban ini adalah berasal dari warga negara China. Dalam kasus love scamming sebelumnya yang sudah terungkap ada modus yang kerap dilakukan pelaku love scam atau tipu-tipu berkedok asmara. Pelaku memanfaatkan media sosial menjaring korbannya dengan memasang foto semenarik mungkin. Setelah korban tertarik dan termakan janji manis, pelaku love scam melancarkan aksinya meminjam uang dengan berbagai alasan dan kemudian menghilang. Jangan mudah percaya berkenalan di media sosial, apalagi memberikan data pribadi termasuk data keuangan. Per Januari 2022, PPATK mencatat ada 12 kasus love scam dengan nilai 6,2 miliar rupiah.
Dan untuk mengetahui kronologi hingga pengungkapan kasus love scamming atau penipuan berkedok asmara yang melibatkan 88 warga negara Tiongkok, sudah bersama Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Zahwani Pandra Arsyad. Selamat sore Pak Arsyad, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Boleh diceritakan kepada kami seperti apa sebenarnya kasus penipuan love scamming ini dan bisa melibatkan warga negara Tiongkok sebanyak 88 orang? Ya, baik, terima kasih Mbak Cynthia dan seluruh para pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Ini yang menjadi komitmen Polri dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memerangi terhadap kejahatan transnational crime. Salah satunya bagaimana kita melakukan joint operation atau joint investigation. Hal ini selaras dengan apa yang saat ini telah dilakukan pertemuan para pejabat tinggi setiap menteri AMNTC, yaitu adalah ASEAN Ministerial Meeting Transnational Crime yang berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, di mana Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo sangat komitmen terhadap kejahatan transnational crime, dan ini adalah hasil kerjasama dari Sekretariat NCB Interpol Divisi Hubungan Internasional Polri bersama dengan Kepolisian Republik Rakyat Tiongkok atau kita sebut dengan MPS, Ministry People of Security of China. Dan ini dapat kita dapatkan data-data bahwa adanya suatu transaksi, suatu komunikasi yang dilakukan secara berkesinambungan dari mulai tahun 2023 di awal 2023 sampai saat ini, dan data tersebut yang kita lakukan proses penyelidikan. Dan kemarin kita dapat mengungkap kasus tersebut di mana langsung karena menyangkut di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau kemarin langsung Pak Pandra, maaf saya potong. Kalau dilihat dari kasus ini sudah berlangsung sejak 2022, sudah berapa banyak korbannya dan berasal dari mana saja? Ya, dari 2023 ya. Dari 2023. 2023 dari hasil koordinasi kami itu lebih banyak adalah karena memang ke-88 pelaku ini adalah asli warga negara asing yang berasal dari Tiongkok atau dari China. Tidak bisa berbahasa Indonesia, sehingga yang menjadikan korbannya adalah warga masyarakat atau warga negaranya sendiri yang dari China. Dan ini selalu dia melakukan, ada yang berfungsi berperan sebagai membuka suatu jaringan komunikasi, kemudian nanti setelah ada suatu korban, baru ada yang dapat pemerasan. Ya, artinya target korbannya adalah warga negara Tiongkok yang berada di Indonesia atau yang berada di Tiongkok? Yang di Tiongkok. Jadi selama ini yang lagi dilakukan pendalaman, makanya kami sampaikan dulu bahwa keberhasilan ini kami melakukan pengungkapan pada hari Selasa 29 Agustus 2023 di salah satu kawasan di daerah Kamu Industrial Park, di mana ini langsung dipimpin langsung dengan Dirkrimsus Polda Kepulauan Riau, dan juga dari Kepala Bagian Kejahatan Nasional. Singkat saja Pak Pandra, sudah adakah informasi terkait ada atau tidaknya korban berasal dari warga negara Indonesia? Singkat saja. Ini ya dari data yang kami dapat, tentunya ini perlu pendalaman atau namanya penyelidikan secara mendalam, karena kami juga melibatkan dari kepolisian China. Saat ini sedang didalami dan sebentar lagi kami akan melakukan konferensi pers bersama TSN Indonesia di Tugas Polri, yaitu Bapak Brigjen Chandra, kita lakukan bersama Kapolda Kepri. Itu Mbak, sementara yang saya kami sampaikan. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Zahwani Pandra Arsyad sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Pak Pandra. Saudara, informasi lainnya, 2 anggota Polres Dairi Sumatera Utara masuk rumah sakit diduga akibat dipukul oleh atasannya, Kapolres Dairi AKBP Reinhard Nainggolan. Akibat pemukulan, 2 anggota Satintelkam Polres Dairi, yakni Bribka David Sitompul dan Bribka Hendrik Simatupang, harus dirawat di RSUD Dairi. Peristiwa pemukulan oleh Kapolres Dairi AKBP Reinhard Nainggolan terjadi Senin lalu. Keduanya diberi teguran dengan cara dipukul 2 kali setelah panggilan Kapolres melalui HT tidak dijawab oleh anggota yang tengah piket. Tiba-tiba Kapolres memanggil personil bernama AIBD Marbun mempertanyakan kenapa menjawab seperti itu. Baru kami ditampari semua, tampari dengan tamparasan yang jelas. Jadi pas giliran saya, pas
pas giliran saya mau setelah ditampar, saya tanya apa salah kami komandan. Jadi Kapolres Pak Renhard Nainggolan tidak terima, langsung beliau mau menyerang saya, mau memukul. Langsung saya diamankan ke kantor Propos sama Kasih Propam. Jadi Kapolres pun masuk lagi ke dalam ruangan, di situ rambut saya dijambak, kepala saya dipukul, dikening, sama pipi saya ditampar dua kiri dua kanan. Setelah diduga memukul dua anggotanya, Kapolres Dairi AKBP Renhard Nainggolan memberikan keterangan seputar kejadian tersebut. Menurut Kapolres, awalnya ia memonitor penjaga piket melalui HT, namun tidak ada jawaban. Saat anggota diminta apel, kedua korban tidak ada di barisan. Kapolres pun menjatuhkan hukuman disiplin terhadap keduanya. Ya semua pakai inisial. Makanya saya mengecek. Seharusnya tugas itu nggak cuma saya. Setelah saya apelkannya, saya sampaikan kenapa mereka menjawab. Kapolres Dairi AKBP Renhard Nainggolan yang diduga memukul anak buahnya telah diperiksa Propam Polda Sumatera Utara. Propam juga telah memeriksa anggota polisi yang menjadi korban. Namun Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Wahyudi belum merinci hasil pemeriksaan Propam atas dugaan pemukulan anggota oleh Kapolres Dairi. Propam, kita tunggu dah. Itu ada laporan resminya berarti dari korban, Pak? Kalau kita kan jemput bola. Ada berapa orang korban? Masih didalami sama Propam. Ada saksi yang udah diperiksa, Pak? Ya ini Propam lagi mendalami. Ada berapa, Pak? Propam sedang mendalami. Informasi awalnya Pak mungkin bisa disampaikan Pak? Belum. Ya, kita belum menerima informasi awal secara detail, makanya Propam sedang mendalami ke sana. Terkait penganiayaan Pak? Terkait dengan apanya, itu yang juga didalami oleh Propam. Saudara, perjalanan LRT Jabodebek Rabu pagi mengalami gangguan. Sejumlah penumpang mengeluhkan keterlambatan kedatangan LRT. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta relawan Ojo kesusu atau jangan buru-buru dalam Pilpres saat pidato di hadapan relawan di Cirebon. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Cita rasa Italia sebenarnya. Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami
tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Kalah. Lapar sih. Aha! Roma Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Waktunya internetan ngebut dengan promo spektakuler. Dapatkan double cashback total hingga jutaan rupiah. Dan gratis biaya pemasangan. Yuk langganan First Media sekarang mulai 200 ribuan aja. Cita rasa Italia sebenarnya Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Cuma kamu yang bisa. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Kopi luwak hitam baru. Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, hari ini LRT Jabodebek mengalami gangguan hingga mengakibatkan keterlambatan. Inilah video amatir warga yang beredar di media sosial. Dalam video terlihat sejumlah lampu di dalam LRT Jabodebek padam. Hari ini LRT Jabodebek di jalur Bekasi mengalami sejumlah gangguan hingga mengakibatkan keterlambatan. Sejumlah gangguan LRT antara lain pintu gerbong yang terbuka dan menutup lama mengakibatkan kereta juga berhenti lama di stasiun keberangkatan. Hingga pendingin udara yang juga mengalami gangguan. Akibatnya penumpang harus menunggu lama. Sekarang ini aku tuh udah nunggu sejam pas. Sekarang aku udah nunggu sejam pas. Kalau yang Mas tahu biasanya kedatangan jam berapa lama? Mungkin kalau transportasi umum lainnya tuh biasanya kan 5-10 menit ya. Dan kalau LRT ini kan aku belum tahu, dan tadi aku nanya petugasnya, katanya memang belum ada regulasi jam pasnya gitu. Jadi ya sedikit asam manis lah. Terkait gangguan perjalanan LRT Jabodebek hari ini, melalui keterangan resmi yang diperoleh tim Kompas TV, Manajer Humas LRT Jabodebek Kuswardoyo menuliskan permohonan maaf atas gangguan yang terjadi pada perjalanan LRT hari ini yang mengakibatkan ketidaknyamanan pengguna jasa LRT Jabodebek. Informasi lain, Saudara, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei elektabilitas calon presiden jelang Pilpres 2024 dalam simulasi 3 nama. Survei ini digelar dari 9 Agustus hingga 9 Agustus 2023 kepada responden seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum. Ada 1.220 responden yang terpilih secara random.
untuk menjawab tentang pilihan jika Pilpres 2024 digelar dengan simulasi 3 nama, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Hasilnya, elektabilitas Ganjar Pranowo mencapai 37%. Sementara elektabilitas Prabowo Subianto memperoleh 35,3%. Sementara elektabilitas Anies Baswedan memperoleh 22,2%. Saudara, Presiden Joko Widodo mengaku belum mendapatkan nama penjabat Gubernur Jawa Tengah pengganti Ganjar Pranowo yang purna tugas awal bulan September. Namun Jokowi berjanji secepatnya akan ada penjabat Gubernur Jawa Tengah. Penunjukan penjabat gubernur menurut Jokowi akan melalui mekanisme tim penilaian akhir. Jokowi memperkirakan paling lambat pekan ini segera diputuskan siapa yang akan menggantikan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. PJ Pak. PJ Gubernur Jawa Tengah Pak. PJ apa? Penggantinya Pak Ganjar penjabat. Belum masuk ke meja saya. Nanti lewat mekanisme PPA. Belum. Paling lambat minggu ini mungkin sudah masuk ke meja saya, kita putuskan. Belum. Kita ditanya siapa? Belum tahu. Saudara, Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebut PKB belum tentu mendukung penuh Prabowo Subianto jika posisi Cawapres tidak diberikan kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Ultimatum itu disampaikan karena Gerindra dan PKB sudah memiliki kesepakatan yang ditandatangani di Sentul, Jawa Barat. Salah satu poin kesepakatan itu menyatakan penentu Cawapres adalah Prabowo dan Muhaimin Iskandar. Jika kesepakatan diubah, maka PKB akan membahas ulang arah dukungannya di internal PKB. Atau untuk dukung Pak Prabowo meskipun nanti Caimin nggak jadi cawapres? Belum tahu, karena sampai saat ini kita meyakini Pak Prabowo sosok patriot, sosok satria yang akan selalu memegang komitmen, termasuk memegang komitmen dan menjalankan deklarasi. Itu kan nyawanya koalisi. Nah, persoalan nanti ternyata ada perubahan signifikan atau apa, yaitu Caimin akan melaporkan ke DPP, Caimin akan mendengarkan masukan keputusan DPP, Dewan Suro dan para kiai. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan disampaikan rekan saya, Rahmat Ibrahim. Terima kasih Cynthia. Saudara, untuk kesekian kalinya Presiden Joko Widodo minta relawan ojo ke susu karena atraksi politik belum selesai. Ulasannya usai jeda berikut di Kompas Petang. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Le
Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Kata orang, gue itu si paling kerja, penting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi luwak hitam baru. Saudara Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta relawan ojo kesusu atau jangan buru-buru dalam Pilpres saat pidato di hadapan relawan di Cirebon. Gibran sendiri memang sudah sering mengatakan tidak perlu terburu-buru dalam Pilpres. Sebelumnya Jokowi dalam kunjungannya ke Cirebon meminta relawan tak tergesa-gesa mendukung bakal capres. Ya udah, semuanya nggak usah buru-buru. Terima kasih. Kalau Mas Gibran sendiri meminta ke relawan untuk lebih menahan atau gimana selama ini? Atau dibebaskan aja? Relawan makin ditahan makin liar. Yang namanya inisiatif relawan ya gitu. Presiden Joko Widodo kembali melontarkan pesan ojo kesusu alias jangan terburu-buru soal dukungan calon presiden. Saat bertemu relawan Jaringan Kemandirian Nasional atau JAMAN di kota Cirebon, Jawa Barat, Jokowi meminta relawannya tidak tergesa-gesa mendukung kandidat di Pilpres karena atraksi politik belum selesai. Sebab itu saya pesan urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wira-wiri sana sini, saya lihat masih
kode jangan terburu-buru pilih bakal capres, Presiden Joko Widodo mengajak Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belusukan ke Pasar Grogolan di Pekalongan, Jawa Tengah. Jokowi menggoda dengan menunjuk bergantian Ganjar dan Prabowo yang sedang akrab menyapa warga sambil saling merangkul dan salam komando. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana bercerita, momennya itu terjadi di Pasar Grogolan, Pekalongan. Saat itu Pak Ganjar dan Pak Prabowo merespon teriakan masyarakat untuk minta salaman dan foto. Pak Prabowo merangkul pundak Pak Ganjar dan mereka berdua salam komando. Melihat itu, Pak Jokowi menoleh ke arah mereka berdua dan selanjutnya menunjuk-nunjuk ke arah Pak Ganjar dan Pak Prabowo bergantian sambil memberi tanda jempol lalu tertawa, ujar Ari. Sebelumnya, Jokowi, Ganjar, dan Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana, dan istri Ganjar Siti Atikoh makan bersama. Momen keakraban juga terpotret antara dua baca pres, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, saat keduanya berjalan bergandengan tangan di acara pembukaan Muktamar Sufi Internasional 2023 di Pekalongan, Jawa Tengah. Ojo ke susu panas bersaing, para bakal capres coba tunjukkan kehangatan di tengah tingginya tensi politik. Tim Liputan, Kompas TV. Ojo ke susu atau jangan terburu-buru dalam mengambil pilihan capres kembali dilontarkan Presiden Joko Widodo kepada para relawan terkait Pilpres mendatang. Ini bukanlah pesan pertama soal jangan terburu-buru yang disampaikan Jokowi pada relawan. Pesan kemarin juga disampaikan berdekatan dengan momen kebersamaan Jokowi dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Untuk mengulas makna hingga gestur politik Jokowi terkait dengan Pilpres, kita ulas bersama peneliti CSIS Arya Fernandes. Selamat petang, Mas Arya. Selamat petang, Mas Ibrahim. Apa kabar? Mas Arya, ojo ke susu kembali dilontarkan oleh Presiden Jokowi. Untuk kali ini penegasan atau ada maksud apa menurut Anda, Mas Arya? Baik, saya kira setiap tindakan dan manuver politik Pak Jokowi harus dibaca dan dilihat sebagai respon terkait situasi politik yang tengah terjadi ya. Dan saya melihat setidaknya ada pernyataan ojo ke susu itu dilatar belakangi terkait 3 situasi politik yang tengah terjadi. Yang pertama, sejak ada sinyalemen bahwa Pak Jokowi lebih dekat kepada Pak Ganjar, kepada Pak Prabowo maksudnya, itu di level relawan itu terjadi pembelahan ya. Jadi sejumlah relawan ada yang secara terang-benderang itu menyatakan dukungan kepada Pak Ganjar, tetapi sebagian yang lainnya juga menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo. Jadi situasi relawan yang terbelah dan mungkin beberapa simpul-simpul relawan yang tidak bisa dikontrol oleh Pak Jokowi itu mendorong juga Pak Jokowi akhirnya memberikan pernyataan publik untuk tidak terburu-buru dalam menentukan pilihan politik. Yang kedua, situasi kedua saya kira adalah kalau kita lihat kembali sejumlah publikasi survei yang dirilis dalam 1 bulan terakhir, itu kan menunjukkan sebenarnya peta politik di antara kompetisi capres ini, terutama di 2 besar ya, yaitu Pak Ganjar dan Pak Prabowo, itu masih sangat ketat ya, dan selisihnya juga berada di kisaran 3-5%, yang membuat kita belum sepenuhnya tahu siapa yang sebenarnya unggul gitu ya, karena beberapa masih dalam batas margin of error. Jadi situasi yang ketat itu juga karena Pak Jokowi merasa sadar bahwa yang ketiga apa, Mas Arya? Yang ketiga saya kira merespon terkait tensi politik yang mulai memanas ya. Terutama kita belakangan melihat PDI Perjuangan mulai secara terang benderang memberikan kritik pedas kepada Pak Prabowo misalnya dalam program food estate ya. Dan juga kritik terhadap PDIP juga melontarkan kritik yang meminta misalnya Pak Prabowo tidak mengklaim dukungan kepada dukungan Pak Jokowi. Jadi 3 kondisi itulah yang menurut saya mendorong Pak Jokowi untuk mengambil Mas Arya, memberikan pernyataan politik. Tadi di situasi pertama jadi ada kesan ini untuk menahan relawan agar tidak tergesa-gesa seperti itu ya, Mas Arya? Ya, saya kira Pak Jokowi ingin menunjukkan kepada publik ya dan kepada relawan bahwa kontrol terkait Pak Jokowi masih pegang kontrol atau kendali penuh terhadap relawan ya. Tapi meskipun kita tahu disampaikan Mas Gibran, Mas Arya, tadi disampaikan Mas Gibran katanya kalau relawan semakin ditahan itu semakin liar katanya.
Ya itu menunjuk ya memang situasinya sekarang belum sepenuhnya juga Pak Jokowi bisa menahan relawannya, karena kita tahu relawan politik Pak Jokowi memang situasinya terbelah dua. Ada yang ke kubunya Pak Prabowo, ada yang ke kubunya Pak Ganjar, mungkin juga ada yang ke kubunya Pak Anies ya. Jadi Pak Jokowi seperti kehilangan quote unquote kontrol terhadap relawan, itu yang membuat Pak Jokowi kemudian memberikan pernyataan bahwa ojo ke susu, tunggu komando dari Pak Jokowi gitu. Mungkinkah ini pesannya justru untuk partai politik misalkan PDIP atau Gerindra kah? Ya, dalam situasi ketiga memang ada usaha dari Presiden dan Pak Jokowi juga untuk menahan situasi yang mulai memanas ya, karena kan baik Gerindra dan PD Perjuangan sama-sama berada di koalisi pemerintahan, tapi belakangan kan PD Perjuangan mulai secara lugas dan keras melakukan kritik kepada Partai Gerindra dan Pak Prabowo, yang misalnya terkait program food estate ya, itu juga program, begitu juga soal dukungan dari Pak Jokowi ya. Jadi mungkin ini cara juga untuk mendinginkan situasi yang sudah mulai memanas gitu. Oke, kalau soal atraksi yang belum selesai, jadi ini perkiraan atraksi seperti apa nanti akan muncul sampai masa pendaftaran tiba, Mas Arya, menurut Anda yang disampaikan Pak Jokowi? Ya, saya kira masih ada beberapa kartu truf yang dimiliki oleh Presiden Jokowi, terutama dalam hal misalnya penentuan cawapres ya. Baik cawapres yang berada di kubunya, terutama di kubunya Pak Prabowo tentunya gitu ya. Karena kalau kita lihat kan sekarang semua partai koalisi pemerintahan di luar PDIP itu berada di kubunya Pak Prabowo. Jadi Pak Jokowi saya kira masih punya kartu truf untuk melakukan atraksi atau manuver politik terkait cawapres ya. Baik, Mas Arya Fernandes, peneliti CSIS, terima kasih telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi keluarga almarhum Imam Mashkur, korban pembunuhan 3 oknum TNI, mendesak penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan. Kami akan ulas usai jeda. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Kita rasa Italia sebenarnya. Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now!
Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut. Bener di lidah. Lebih kental, lebih wangi. Sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Saudara adik kandung Imam Mashkur, korban penculikan dan pembunuhan anggota Pas Pampres, ikut berunjuk rasa di halaman Masjid Raya Baitur Rahman, Kota Banda Aceh pada siang tadi. Adik kandung Imam Mashkur meminta agar proses hukum pada para pelaku adil. Adik kandung Imam Mashkur ikut serta bersama massa dari Solidaritas Masyarakat Aceh untuk Keadilan berunjuk rasa untuk mengawal proses hukum terhadap anggota TNI tersangka penculikan dan pembunuhan Imam Mashkur agar dihukum seberat-beratnya. Dalam aksinya, para pendemo juga mendesak Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam, Panglima TNI dan Kapolri untuk menangani kasus pembunuhan warga Aceh di Jakarta secara serius dan transparan. Jadi keluarga harap menuntut keadilan seadil-adilnya atas keluarga kami. Bagaimana keluarga kami yang tidak ada lagi abang, yang mana dia orang yang menafkah kami, adik-adik kami, abang kami, emak-emak kami. Komandan Polisi Militer Kodam Jaya Kolonel Irsyad Hamdi B. Anwar menjamin proses penegakan hukum kepada 3 anggota TNI pelaku penculikan dan penganiayaan warga sipil Imam Mashkur akan transparan sehingga masyarakat bisa mengawal kasus ini. Kodam Jaya akan selalu menyampaikan fakta dan temuan baru dalam kasus ini kepada publik. Institusi TNI, TNI Angkatan Darat dalam ini sudah membuka ruang kepada publik untuk hal-hal tertentu dalam penegakan hukum. Saya yakin tanpa ada jaminan pun publik bisa memantau kasus tersebut. Institusi TNI sangat menjamin transparansi penegakan hukumnya. Contohnya seperti penyidikan kasus ini. Mungkin nanti perkembangannya juga akan kita sampaikan lagi. Demikian, Mbak. Polda Metro Jaya telah menangkap 3 warga sipil yang terlibat dalam kasus penculikan dan penganiayaan yang menewaskan Imam Mashkur. Ketiga tersangka kini ditahan di Polda Metro Jaya. Dari ketiga tersangka, satu diantaranya adalah kakak ipar Praka RM yang merupakan anggota Pas Pampres. Kakak ipar Praka RM dalam kasus ini berperan sebagai driver, sementara 2 warga sipil lain belum diketahui perannya seperti apa. Melalui pesan singkat pada Kompas TV, di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menyampaikan terkait kasus penculikan Polda Metro Jaya telah menangkap dan menahan tersangka sipil. Total 3 orang sipil ditahan di Polda Metro Jaya terkait kasus ini. Saudara, keluarga Imam Mashkur mendesak pihak berwajib untuk mengungkap tuntas atas kematian Imam Mashkur. Sementara YLBHI menyebut kasus kekerasan yang melibatkan oknum TNI bukan kali ini terjadi. Lantas kemana arah penegakan hukum yang melibatkan oknum anggota TNI? Kita ulas bersama Ketua YLBHI Bidang Advokasi Muhammad Isnur dan juga Dakil Kasih almarhum Imam Mashkur, Mbak Yuni Maulida. Assalamualaikum, selamat petang Mbak Yuni, Mas Isnur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Mas, Mbak Yuni. Pertama, kami ucapkan turut berduka cita untuk Mbak Yuni atas kepergian Mas Imam Mashkur dari Kompas TV tentunya. Mbak Yuni, sudah dibuka oleh TNI soal proses hukum. Apa harapan Anda dan keluarga proses hukum terhadap pelaku ini, Mbak Yuni? Harapan kami dari pihak keluarga untuk pelaku dihukum setimpal seperti yang telah dilakukan kepada korban. Ketika Anda mendengar penjelasan dari TNI
soal pelaku sudah ditahan, sudah diperiksa. Bagaimana, Mbak Yuni? Cukup menjawab. Gimana? Ya, soal proses hukum yang sudah dibuka oleh TNI, pelaku sudah ditahan, sudah diperiksa. Ini cukup menjawab dari Anda dan juga keluarga soal proses hukum yang diinginkan, Mbak Yuni? Kami belum puas, Pak. Baik, belum puas. Seperti apa yang Anda inginkan, Mbak Yuni? Gimana, Pak? Baik, Anda tadi sampaikan Mbak Yuni belum puas. Jadi seperti apa sebetulnya yang diharapkan, yang diinginkan Mbak Yuni untuk saat ini, Mbak Yuni? Kami mengharapkan untuk pelakunya dihukum mati juga, Pak. Hukum maksimal, hukum seberat-beratnya. Mbak Yuni, silakan Mbak Yuni. untuk hukumannya, Pak, dihukum seberat-berat mungkin, Pak. Baik, Mbak Yuni, kami juga ingin tahu Mbak Yuni ketika kejadian di pertengahan Agustus, komunikasi terakhir Mbak Yuni dengan Mas Imam seperti apa? Mbak Yuni, apakah ada telepon dari Mas Imam? Nggak ada, Pak. Untuk komunikasi itu seperti biasanya. Cuma untuk membahas hal-hal pribadi kami aja. Tapi selama berada di Jakarta, apakah Mas Imam juga sempat menyampaikan ada ancaman terhadap dirinya, Mbak Yuni? Nggak ada, Pak. Dulu kan sempat disampaikan juga Mbak Yuni oleh Ibu Mas Imam, kalau pernah juga kejadian penculikan pertama tuh ketika tiba di Jakarta. Itu Mbak Yuni tahu? Tahu, tahu. Berarti waktu udah, katanya kan kemarin aku ada dirampok, kata almarhum. Udah almarhum balik. Terus apa saja yang disampaikan almarhum? Enggak, cuma itu aja. Rampokan yang kemarin nggak sampai kayak gini, berhari-hari nggak ada kabar. Jadi Mbak Yuni langsung bisa menghubungi, bisa berkomunikasi lagi dengan Mas Imam ketika kejadian pertama. Namun yang kemarin terakhir sama sekali tidak bisa, Mbak Yuni. Iya. Baik, Mas Isnur, tadi ada harapan dari Mbak Yuni dan juga keluarga, hukuman seberat-beratnya. Kalau Anda melihat yang sudah dilakukan proses hukum di Pomdam Jaya seperti apa, Mas Isnur? Ya, ini kan upaya cepat ya. Tapi saya memahami perasaan dan praduga dari keluarga. Karena kita harus menunggu sampai selesai. Jadi kalau ditanya apakah sudah cukup, pasti keluarga merasa ini belum. Karena belum ada apapun. Belum ada persidangan, belum ada keputusan, belum ada eksekusi terhadap pelakunya. Jadi keluarga itu menurut saya wajar kalau belum merasa ini adalah ada keadilan gitu. Jadi kita harus mengawal, Mas, kasus ini agar di dalam proses terang benderang, jangan misalnya kayak kasusnya David kan, tiba-tiba di tengah jalan banyak melenceng sana sini, banyak ketidakpuasan dari keluarga dan lawyernya. Jadi kita harus mengawal seterang mungkin, dan keluarga juga harus kuat dan sabar ya untuk menjalani proses yang panjang ke depan, karena ini kan sidangnya akan lumayan gitu. Dan media juga harus memberikan exposure yang konsisten. Jadi sekarang Kompas saya harapkan ke depannya terus mengawal sidang ini, meliput persidangannya, dan menjaga agar petugas-petugas di pengadilan ya, peradilan militer ini memberikan proses yang adil, terbuka, melibatkan korban, dan juga memberikan pemulihan kepada korban. Jadi tugas negara bukan hanya memberikan hukuman yang berat buat pelaku, apalagi karena ini aparat militer kan, tentu dia harus berikan contoh. Dan ketika dia bertugas negara, tentu itu ada pemberatan di sana. Baik. Tapi juga korban ini keluarganya mengalami trauma, mengalami ketakutan. Bagi saya penting, misalnya jika dapat perlindungan dari LPSK dan lain-lain ya. Agar apa? Agar korban juga kuat dalam menjalani proses ini. Yang kedua gini Mas, ada masalah selama ini kita tahu dalam banyak proses peradilan militer yang lainnya. Kasus misalnya melibatkan peristiwa di Cebongan, Basarnas, kemudian kasus
pesawat helikopter Augusta. Ada di mana yang kita bilang tidak transparan dan kurang akuntabel. Kenapa? Karena masih pakai undang-undangnya lama. Jadi ada undang-undang TNI yang memandatkan pasal 65 itu reformasi peradilan militer. Baik. Nah, Jadi sekarang kita masih ini pakai perlu di undang-undang yang peradilan umum 97. menurut Anda, Mas Isnur? Gimana? Perlu peradilan umum atau seperti apa? Atau koneksitas antara pengadilan militer dan juga umum? Ya, jadi gini, jangan sampai ada perbedaan antara yang disidangkan di pengadilan militer dan pengadilan umum. Ini kan nanti masyarakat akan melihat kok berbeda ya cara pengungkapannya. Di pengadilan umum ini terbuka, transparan, bisa live, bisa dilihat, terus pengadilan militer tertutup. Jangan sampai seperti itu. Nah, di balik itu dia yang lebih dalam lagi, masyarakat sipil memberikan perhatian bahwa ada masalah di peradilan militer karena masih pakai undang-undang yang lama. 3197 belum menyesuaikan undang-undang TNI yang baru. Nah, kita mendorong sesuai dengan juga kemarin statementnya Pak Jokowi, kita mendorong reformasi peradilan militer gitu. Kenapa? Kalau perkara-perkara yang membunuh sipil, korbannya sipil harusnya ke depan didorong di peradilan umum gitu. Seperti itu. Baik. Mbak Yuni, kami mendapatkan kabar katanya Anda juga merencanakan untuk tunangan dengan almarhum sebelumnya, namun kandas gara-gara peristiwa ini, Mbak Yuni. Iya. Kapan rencananya Mbak Yuni itu? Waktu almarhum pulang berarti puasa ini 2024. Oh, ketika bulan puasa di tahun ini, Mbak Yuni ya? Iya. Jadi seperti apa? Jadi sebelumnya juga Anda sudah membicarakan soal persiapan untuk mengarah ke tunangan itu, Mbak Yuni? Mbak Yuni, iya. Sebetulnya ketika Anda ada persiapan untuk tunangan, kapan sebetulnya rencana almarhum untuk kembali ke Biren bertemu dengan Anda sebetulnya? Waktu puasa ini 2024. Di tahun depan berarti ya? Ya. Jadi sampai kemarin pun sebelum mendapatkan kabar almarhum meninggal, Anda terus membicarakan soal persiapan, kondisi almarhum juga seperti apa sih yang diceritakan, Mbak Yuni? Udah nggak tahu ngomong lagi nih, Pak. Baik, Mbak Yuni, Anda bisa menenangkan diri juga mungkin sedikit, nanti bukan kami bermaksud untuk mengungkit lagi kesedihan, mengungkapkan lagi kesedihan. Kami juga ingin sebetulnya cerita-cerita dari almarhum ini yang seperti apa, sosok almarhum di mata Anda. Begitu terpukulnya kami lihat Anda, tapi sebelumnya Mbak Yuni saya ingin ke Mas Isnur dahulu. Mas Isnur, tapi ada jaminan juga Mas Isnur tadi disampaikan oleh Pomdam Jaya soal ada transparansi nanti dalam pengungkapan kasus ini. Bagaimana? Apakah cukup jaminan yang disampaikan oleh dan Pomdam ini, Mas Isnur? Belum, sama sekali belum. Kita harus menunggu prosesnya berjalan atau tidak. Apakah persidangan diberikan akses kepada media? Apakah nanti eksekusi dan di penjaranya di mana, kita bisa tahu di mana dan lain-lainnya. Jadi kita harus menunggu proses ini apakah sesuai dengan hukum yang berlaku apa tidak gitu. Nah, pengalaman-pengalaman sebelumnya ada masalah di situ, ada catatan masyarakat sipil soal tidak transparan dan lain-lainnya gitu. Jadi kita harus mengawal ini dengan konsisten ke depan. Kemarin dan korban, Mas, saya bilang dari korban, keluarga korban harus berikan akses yang maksimal buat memantau. Dan harusnya kan gini, harusnya tuh ada upaya pemulihan buat keluarga korban. Tadi dibilang bahwa ada meninggalkan hak orang-orang yang bergantung secara ekonomi. Nah, itu solusinya bagaimana? Negara harus memberikan solusi, bukan hanya menghukum pelaku, tapi juga memberikan solusi buat korban gitu. Ada restitusi maksud Anda? Restitusi benar seperti itu. Baik. Ada istilahnya victim fund gitu ya, dana untuk korban. Harusnya negara memperjuangkan, kita punya LPSK, kita punya lembaga-lembaga yang memang difokuskan ke situ, harusnya juga melibatkan itu. Baik, tapi kan dan Pomdam juga kemarin mencontohkan ada kasus yang tabrakan di Nagrek itu transparan, terbuka, vonis juga disampaikan sudah umur hidup. Kalau Anda melihat nanti di kasus ini bagaimana, Mas Isnur? Ya, saya belum bisa memprediksi ya. Tapi juga ada banyak kasus lain yang tadi saya bilang ya. Sekarang pertanyaannya bagaimana?
pengungkapan korupsi di Basarnas. Kita seolah tidak tahu perkembangannya seperti apa kan. Waktu sebelumnya juga perkara misalnya di korupsi pesawat helikopter Augusta. Sebelumnya di peristiwa Cebongan. Ada banyak peristiwa lain yang jadi catatan buat masyarakat sipil bahwa kita mendorong perubahan itu secara maksimal, secara sistemik seperti itu. Tapi ada celah, Mas. Harus memberikan gini, Mas. Kok bisa ya di hari seperti ini ada aparat ya, ada anggota, ada pasukan yang berani sekejam ini gitu. Berani sesadis ini gitu. Berartinya apa? Berarti orang ini nggak takut sebelumnya. Berarti harus ada evaluasi secara maksimal ya dalam sistem pendidikan, sistem penjelasan, penghormatan terhadap negara hukum seperti itu. Mas Yesus, tapi ada celah ya untuk bisa diproses ke peradilan umum. Untuk saat ini kan udah ditangani oleh peradilan militer. Iya, di KUHAP kita itu ada tentang koneksitas, Mas. Jadi ini tentu harus dimaksimalkan agar juga sinkron antara pelaku yang sipil dan pelaku militer. Itu dimungkinkan di KUHAP koneksitas ya, terhubung. Tetapi ke depannya kita harus mendorong reformasi peradilan militer. Baik. Mbak Yuni, sedikit bisa Anda ceritakan bagaimana sebetulnya sosok almarhum ini, dan ketika Anda mendengar kabar almarhum meninggal dunia, Anda sudah bertemu dengan keluarga almarhum, Mbak Yuni? Dengan keluarga sudah ketemu, Pak. Tapi untuk diceritakan lagi, saya udah nggak mau cerita lagi, Pak. Baik. Tentu kami semua mendoakan yang terkuat buat Mbak Yuni dan juga keluarga. Semoga nanti proses hukum juga bisa berjalan transparan, Mbak Yuni ya, seperti yang diharapkan. Juga ada sanksi maksimal yang diharapkan oleh keluarga dan juga Anda, Mbak Yuni. Mas Isnur, sedikit mungkin terakhir, jadi bagaimana harapan Anda soal proses hukum yang terjadi saat ini? Singkat saja, Mas Isnur. Harapannya dua hal kepada aparat penegak hukum ya, kepolisian, militer, itu transparan dan akuntabel. Buka semua proses persidangan dan juga lakukan secara fair gitu, termasuk memberikan akses kepada korban, kepada masyarakat, termasuk jurnalis, media, harus pantau terus, jangan lengah, jangan lepas, karena bisa jadi ada upaya-upaya yang kemudian melenceng di tengah jalan. Itu dari saya. Termasuk dari Anda, Koalisi Masyarakat Sipil juga siap memantau juga ya? Dari masyarakat sipil selama ini memang konsisten memantau, mendorong, mengawasi kerja security sector reform. Terima kasih Mas Isnur dari YLBHI dan juga Mbak Yuni Maulida. Terima kasih telah meluangkan waktu langsung dari Biren Aceh. Selamat sore, Assalamualaikum. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi sebuah mobil yang ditumpangi pasangan suami istri tertabrak kereta api di pintu perlintasan tanpa palang pintu, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. Mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo didakwa menerima gratifikasi senilai 16,6 miliar rupiah. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pang Soko.
Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kita rasa Italia sebenarnya. Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kita rasa Italia sebenarnya. Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Setelah sebuah mobil yang ditumpangi pasangan suami istri tertabrak kereta api di pintu perlintasan tanpa palang pintu di Klatak, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. Inilah rekaman video kamera pengawas CCTV yang memperlihatkan detik-detik saat sebuah mobil tertabrak kereta api di pintu perlintasan tanpa palang pintu di Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Di saat yang bersamaan, kereta api Pandanwangi melintas dari arah utara dengan kecepatan tinggi hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Akibatnya mobil terpental ke arah selatan sejauh 5 meter. Warga yang melihat kejadian tersebut panik berlarian sambil berusaha mengevakuasi pasangan suami istri yang masih berada dalam mobil. 2 korban yang mengalami luka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara kasus kecelakaan ini masih ditangani tim Satlantas Polresta Banyuwangi. Saya teriak sama teman saya ini, waduh mobil itu kena. Begitu kereta sudah lewat, tahu-tahu sudah banyak orang gitu. Ternyata kena mobil itu sudah. Saudara, mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo didakwa menerima gratifikasi senilai 16,6 miliar rupiah. Menurut jaksa, penerimaan gratifikasi itu melalui sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael dan istrinya secara bertahap sejak 2002 hingga 2013. Selain menerima gratifikasi, Rafael Alun juga didakwa terlibat pencucian uang. Dakwaan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum dalam kasus dugaan gratifikasi dan TPPU di Pengadilan Tipikor Jakarta. Bersama-sama dengan Ernie Megatronde secara bertahap sejak tanggal 15 Mei 2002 sampai dengan bulan Maret 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sejumlah 16.444.806.137 rupiah melalui PT Arme, PT Cubes Consulting, PT Cahya Kalbar, dan PT Krishna Bali International Cargo. Atas dakwaan jaksa penuntut umum KPK, tim penasihat hukum Rafael Alun mencatat beberapa poin penting untuk eksepsi yang akan disampaikan pada persidangan pekan depan.
Kami sudah mempelajari dan sudah mendengarkan juga surat dakwaan yang telah disampaikan oleh JPU. Kami mencatat ada beberapa poin penting yang akan kami bahas dan akan kami sampaikan juga dalam eksepsi. Di mana tadi juga sudah dijelaskan oleh Majelis Hakim bahwa eksepsi ini hanya terbatas pada formil. Saudara, Presiden Joko Widodo memberi peringatan keras pada pemilik usaha pabrik agar mematuhi aturan soal pengendalian dampak polusi. Jokowi mengatakan perusahaan yang melanggar bisa dikenai sanksi penutupan. Presiden menyebut terkait dengan penanganan dampak polusi, pabrik atau industri harus memasang alat pengendali polusi udara. Jokowi menambahkan untuk mengatasi polusi di wilayah Jabodetabek harus dilakukan dengan berbagai upaya. Sejumlah kebijakan diambil pemerintah telah dilakukan mulai dari pemberlakuan bekerja dari rumah hingga imbauan warga untuk menggunakan transportasi umum. Pak, perlu ada sanksi nggak Pak? Pak, perlu ada sanksi nggak Pak buat industri yang bandel Pak? Sanksi pasti dan bisa ditutup. Kemarin di rapat sudah sampaikan. Kalau tidak mau memperbaiki, tidak pasang scrubber, tegas untuk ini. Karena harga kesehatan yang harus kita bayar itu sangat mahal sekali. Memang perlu kerja total, kerja bersama-sama, tetapi memerlukan waktu. Jelang hadapi Timnas U17 Korea Selatan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengajak Timnas U17 menyaksikan Piala Dunia Bola Basket di Gelora Bung Karno, Jakarta. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Cita rasa Italia sebenarnya. Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo.
Saudara, seekor sapi terlepas dan berlarian ke jalan raya di Klaten, Jawa Tengah. Seekor sapi terlihat berlari di jalan raya Jogja Solo di Kabupaten Klaten. Pengguna jalan tidak berani mendahului dan berusaha menghindari sapi. Pemilik sapi dibantu polisi dan warga berusaha menangkap kembali hewan miliknya yang terlepas dari atas mobil pengangkut. Saudara, sebelum menghadapi laga uji coba menghadapi Timnas U17 Korea Selatan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengajak Timnas U17 menyaksikan Piala Dunia Bola Basket di Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat diajak masuk, Erick dan Timnas U17 langsung mendapat sambutan meriah para penonton. Selain Timnas U17, Erick juga mengajak Sintayong dan Indra Syafri yang juga mendapat sambutan meriah. Pada akun Instagram pribadinya, Erick menyebut sengaja mengajak mereka menyaksikan pertandingan basket untuk refreshing. Habis ini kita U17. Sebelumnya, Garuda Muda U17 lakukan sesi latihan di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Jawa Barat jelang laga uji coba lawan Timnas U17 Korea Selatan. Laga uji coba ini sebagai persiapan menuju Piala Dunia U17 yang akan digelar di Indonesia 10 November hingga 2 Desember 2023. Saudara, Kompas Petang berakhir sampai di sini. Saya Rahmat Ibrahim. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Cocok kopinya, cocok manisnya. Satu. Kopi Luwak Hitam Baru. Ikuti Gemerlap HUT ke-12 Kompas TV menghadirkan pimpinan lembaga negara, stakeholder pemilu, dan tokoh-tokoh nasional yang bersama-sama menggaungkan pemilu damai Indonesia. Dengan penampilan spesial Dewa 19, Elo, Firsa, Krisdayanti, Vicky Shu, Zizi, Alafta, Jarwo Kwa, Abdel, bersama Liviana Cerlisa dan GJLS, Malam Puncak Indonesia Raya, Senin 11 September, pukul 8 malam, live di Kompas TV. Selamat petang. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun didakwa terima gratifikasi 16 miliar dan TPPU 111 miliar rupiah. Sampai Indonesia Malam akan membedah fakta-fakta yang ada di balik dakwaan jaksa. Sorotan lainnya, Saudara, Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan agar menindak tegas industri nakal yang ikut menyebarkan polusi udara. Yang juga jadi perhatian, kemarin Anies Baswedan singgung soal Konoha dan Wakanda.
Anies sebut penggunaan istilah itu sebagai tanda demokrasi kita kurang sehat. Benarkah demikian? Ini juga akan jadi bahasan di Sapa Indonesia Malam kali ini. Saya Friska Clarissa. Saya Liviana Cerlinsa. Inilah Sapa Indonesia Malam untuk Anda. Saudara, hari ini mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo didakwa menerima gratifikasi 16,6 miliar rupiah dan pencucian uang 111 miliar rupiah. Menurut Jaksa Penuntut Umum KPK, Rafael dianggap menerima suap karena berhubungan dengan jabatan terdakwa yang berlawanan dengan kewajibannya sebagai pejabat pajak. Menurut Jaksa, penerimaan gratifikasi melalui sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael dan istrinya secara bertahap sejak 2002 hingga 2013. Selain menerima gratifikasi, Rafael Alun juga didakwa terlibat pencucian uang dengan menempatkan harta hasil tindak pidana ke pihak lain yang totalnya mencapai 111 miliar rupiah. Atasnamakan pihak lain bahwa terdakwa bersama-sama dengan Ernie Mekotoronde secara bertahap sejak tanggal 15 Mei 2002 sampai dengan bulan Maret 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sejumlah 16 miliar 644 juta 806.137 rupiah melalui PT Arme, PT Cubes Consulting, PT Cahya Kalbar, dan PT Krishna Bali International Cargo. Rafael Alun diduga mengumpulkan harta dengan menyalahgunakan jabatannya di Kementerian Keuangan sebagai pejabat pajak. Bersama istrinya Ernie Meike Torondek, Rafael Alun membentuk 4 perusahaan jasa yang kemudian menjadi konsultan pajak. 4 perusahaan itulah yang digunakan Rafael dan istri untuk memberikan jasa konsultasi pajak pada para wajib pajak. KPK mencatat, dari PT Arme saja ada 62 perusahaan yang menggunakan jasa Rafael Alun. Rafael dan istri kemudian diduga menerima gratifikasi dan ditempatkan dalam bentuk harta lain seperti bangunan, tanah, kendaraan, dan menaruh di kotak deposit serta dialihkan ke rekening bank lain. Dari 4 perusahaan itu, KPK mengungkap Rafael Alun menerima gratifikasi 27,8 miliar, namun yang khusus diterima bersama istrinya 16,6 miliar. Adapun dari tindak pidana pencucian uang, KPK menemukan Rafael Alun menempatkan harta dalam berbagai bentuk sebesar 111 miliar rupiah. Bahwa terhadap seluruh transaksi yang berasal dari tindak pidana korupsi, kemudian terdakwa melakukan penempatan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan, serta pembelian aset berupa tanah, bangunan, serta kendaraan di atas namakan pihak lain. Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga harta kekayaan yang ditempatkan ke penyedia jasa keuangan serta dibelanjakan atau dibayarkan untuk pembelian tanah, bangunan, serta kendaraan tersebut di atas bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya tersebut. Tim penasehat hukum terdakwa Rafael Alun Trisambodo akan mengajukan eksepsi atau pembelaan atas dakwaan jaksa. Eksepsi akan dibacakan pekan depan. Memang kami sudah mempelajari dan sudah mendengarkan juga surat dakwaan yang telah disampaikan oleh JPU. Kami mencatat ada beberapa poin penting yang akan kami bahas dan akan kami sampaikan juga dalam eksepsi. Di mana tadi juga sudah dijelaskan oleh majelis hakim bahwa eksepsi ini hanya terbatas pada formil. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka tak sepakat dengan Anies soal kebebasan berpendapat di Indonesia. Jika benar apa yang disampaikan Anies, menurut Gibran, media sosial tidak akan penuh dengan caci maki dan hinaan. Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Joko Widodo mengaku sering menjadi sasaran hinaan, cacian, bahkan mendapat ancaman di media sosial. Menurut Gibran, kebebasan berpendapat masih longgar dan bisa disampaikan asal didukung dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Gibran balik menyindir, apa yang disampaikan Anies mungkin bukan di Indonesia. Pak Anies bilang itu? Iya, Mas bodoh lah sih, berarti bukan Indonesia atau Konoha dan Wakanda atau ya. Makasih ya. Yang Pak Anies menyoroti demokrasi di Indonesia ini buruk istilahnya kan seperti itu. Jadi kebebasan berpendapat orang masih takut terus. Emang ya takut kenapa? Oh bentino neng sosmed juga. Ya itu ya enggak. Pak Wali aman kok ya, santai kok ya.
Sebelumnya bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan mengkritik iklim kebebasan berpendapat di Indonesia. Anies mengklaim dari banyaknya netizen yang menggunakan istilah Konoha atau Wakanda untuk menyampaikan kritik. Saat menyampaikan kuliah kebangsaan di Universitas Indonesia, Anies menyampaikan kritik soal demokrasi di Indonesia. Menurut Anies, banyaknya warga yang menggunakan istilah Konoha atau Wakanda adalah bentuk sensor sendiri karena takut mengkritik langsung. Anies menilai ini merupakan tanda-tanda demokrasi yang tidak sehat. Filipina, kemudian karena kita menyaksikan kalau di sosial media sih banyak sekali yang kalau mau nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda gitu. Apa artinya? Ini menunjukkan ada self-censorship. Bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahore. Dan lalu mengkritik kota Lahore habis-habisan. Kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat. Kenapa saya katakan? Nah, ketika kita dalam demokrasi dan ada fear, sesungguhnya ini tanda-tanda yang tidak sehat. Karena itu harus dikembalikan. Kebebasan berbicara harus menjadi prioritas yang harus kita bereskan di dalam tahun 24 ke depan. Istilah Konoha mulai ramai jadi perbincangan warganet Indonesia pada 2017. Saat itu seorang santri pesantren asal Malang, Jawa Timur telah membuat Presiden Joko Widodo bingung. Di laman Facebook resmi Jokowi, ia menanyakan Hokage ke-8 yang ada di anime Naruto. Melalui tanda tagar Jokowi menjawab, santri itu juga menyampaikan harapan positif atas kepemimpinan Jokowi layaknya cerita dalam serial Naruto. Atas jawaban santri, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih dan berjanji akan berusaha maksimal untuk memimpin Indonesia. Pak, saya mau nanya, siapakah yang menjadi Hokage ke-8 di dalam anime Naruto? Ya Dian, saya harus ngomong apa adanya ya. Saya nggak tahu Hokage ke-8, Naruto saya nggak ngerti, jadi kalau saya jawab nanti saya mah keliru. Jadi tolong buatin video lagi, jelasin ke saya, Hokage ke-8 itu apa, kemudian Naruto itu siapa gitu. Nanti kalau saya jawab keliru malah, ya kan, saya ngomong apa adanya. Saya nggak tahu mengenai Hokage 8, saya nggak tahu mengenai Naruto. Kualitas udara di DKI Jakarta masih fluktuatif dan memburuk hingga hari ini. Indeks polusi udara menunjukkan kualitas udara Jakarta berkategori tidak sehat, bahkan naik kembali nomor 2 terpolusi di dunia. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQR, hari ini Jakarta mencatatkan konsentrasi polutan partikular sebesar 58,2 mikrogram per meter kubik. Kualitas udara Jakarta juga tercatat kota paling berpolusi nomor 2 di dunia dengan indeks polusi mencapai 152 poin berkategori tidak sehat. Menurut IQR.com per pukul 16 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo mengatakan penanganan polusi udara di Jabodetabek butuh usaha bersama. Jokowi mengaku sudah menginstruksikan agar menindak tegas industri nakal yang ikut menyebabkan polusi. Saat mengunjungi SMK Jateng pada Rabu pagi, Jokowi mengatakan penanganan polusi udara di Jabodetabek butuh penanganan bersama. Meskipun sejumlah penanganan polusi sudah dilakukan seperti penggalakan penggunaan transportasi massal, penanaman pohon yang intensif, modifikasi cuaca, pengawasan pada industri hingga PLTU. Jokowi menyadari bahwa upaya penanganan polusi tak bisa cepat, tapi pemerintah tak segan untuk memberikan sanksi pada industri nakal, bahkan ancaman menutup usaha jika tak ikut berkontribusi menangani polusi. Sanksi pasti dan bisa ditutup. Kemarin di rapat sudah sampaikan, kalau tidak mau memperbaiki, tidak pasang scrubber, tegas untuk ini, karena harga kesehatan yang harus kita bayar itu sangat mahal sekali. Ya, terima kasih.
Indeks kualitas udara dan polusi udara PM2,5 di sejumlah kota di Indonesia belakangan tergolong buruk. Pemerintah mengaku bahwa udara yang buruk menyebabkan pasien ISPA bertambah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan dalam raker di DPR bahwa udara buruk akhir-akhir ini berdampak pada warga. Menkes menjelaskan beberapa partikel mikro bisa masuk hingga ke paru dan menyebabkan infeksi. Infeksi paling banyak diderita karena polusi udara adalah ISPA, asma, pneumonia, PPOK atau semacam pneumonia pada kadar kritis. Kita memonitor kejadian ISPA di Jabodetabek, yang kita lihat angkanya seperti ini emang naik. Jadi dengan demikian, tapi balik lagi karena sumbernya nggak di kita hanya menyampaikan ini aja ke Kementerian KLHK untuk bisa ditindaklanjuti. Tapi ya kita siap-siap kalau ternyata makin buruk ya kita nyapuin jalannya lah, di ujung kita nyapuin jalannya gitu. Ya, karena kita udah lihat kenaikannya ada di DKI. Di halaman selanjutnya kita lihat yang di Bodetabek kita lihat kok lebih baik dari DKI. Ternyata mereka masukinnya nggak disiplin. Jadi banyak dari kabupaten Jabodetabek kalau DKI itu disiplin masukin data. Jadi datanya benar, ini nggak dimasukin sama mereka. Jadi kelihatannya turun. Tapi sebenarnya saya rasa naik, baik yang infeksi atas maupun infeksi paru. Nah kemudian yang terakhir yang kita lakukan, kita mempersiapkan, saya sudah minta organisasi profesi paru dan kolegiumnya untuk melakukan Zoom mendidik. Puskesmas itu dipastikan dokter-dokternya tahu. Karena kalau ISPA itu bisa di puskesmas saja. Di DPR, Menteri Kesehatan juga menyebut akan pinjam mobil identifikasi penyebab udara buruk dari Tiongkok. Menurut Menkes, mobil deteksi bisa mengidentifikasi faktor cuaca buruk di tiap wilayah secara lebih tepat sehingga bisa lebih cepat membuat keputusan antisipasi. Bisa. Nah, kita malah mengusulkan di halaman berikutnya lagi ngelobi ke Cina kalau bisa mobilnya kita dipinjemin ke kita lah gitu setahun. Jadi bisa datang, kalau misalnya Menteng tinggi kirim, nah kita tahu penyebabnya dari transportasi. Tangerang tinggi kirim, penyebabnya PLTU. Bekasi tinggi kirim, penyebabnya bakar-bakar sampah di Bantar Gebang. Itu bisa ketahuan. Ya, sehingga dengan demikian intervensi polisinya bisa bagus. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku kebijakan WFH bagi para ASN Pemprov DKI tidak efektif dalam mengurangi polusi udara di Jakarta. Hal tersebut karena kebijakan WFH masih berlaku hanya untuk ASN Pemprov DKI, bukan di kementerian ataupun lembaga. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, Asep Kuswanto. Asep mengakui kebijakan WFH bagi para ASN Pemprov DKI Jakarta akan dievaluasi karena dinilai tidak efektif dalam mengurangi tingkat polusi udara di Jakarta. Pemprov DKI berharap kementerian dan lembaga ataupun perusahaan swasta bisa menerapkan aturan WFH bagi para ASN maupun karyawannya. 50% dan hanya dilakukan oleh ASN DKI saja, Pemda, dan ini belum menyentuh juga kepada ASN dari kementerian dan lembaga. Memang terlihat atau dirasakan dampaknya juga masih kurang cepat ya, kurang tidak signifikan lah. Nah makanya kami juga berharap baik kementerian maupun usaha yang memang usahanya atau sebagian dari karyawannya bisa melakukan kegiatan kerja dari rumah itu dapat juga melakukan WFH. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta Barat dan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta sidak industri yang diduga berpotensi menyebabkan polusi udara di Jakarta. Sidak dilakukan di Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu pagi. Pihak perusahaan diberi peringatan oleh Pemkot terkait pelengkapan dokumen izin lingkungan. Meskipun sebenarnya perusahaan terkait sudah memiliki izin operasional dan surat izin lingkungan, namun masih harus ada yang dilengkapi. Kesepakatan di dalam bahwa untuk yang pertama terkait dokumen lingkungan, mereka akan segera mengurus. Kemudian yang kedua terkait pengendalian pencemaran udara, tadi disampaikan Pak Kenet bahwa mereka memasang paranet untuk sekeliling batas area kegiatan mereka. Itu yang pertama. Kemudian kedua tadi saya sampaikan upaya lain mereka sudah melakukan penyiraman baik di area kegiatan maupun di stok materialnya.
Saudara Kapolres Dairi AKBP Reinhard Nainggolan yang diduga memukul anak buahnya menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan juga telah dilakukan pada para korban. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Polisi Hadi Wahyudi, tak merinci hasil pemeriksaan Propam atas dugaan pemukulan anggota oleh Kapolres Dairi. Pemeriksaan Reinhard merupakan perintah Kapolda Sumatera Utara untuk segera mengusut tuntas ini. Ini berarti dari korban, Pak? Kalau kita kan jemput bola. Ada berapa orang korban? Masih didalami sama Propam. Ada saksi yang udah diperiksa, Pak? Ya ini Propam lagi mendalam, masih awal secara detail, makanya Propam sedang mendalami ke sana. Terkait penganiayaan, Pak? Terkait dengan apanya, itu yang juga didalami oleh Propam. Dua anggota Satintelkam Polres Dairi, Bribka David Sitompul dan Bribka Hendrik Simatupang masuk rumah sakit diduga dipukul atasannya Kapolres Dairi AKBP Reinhard Nainggolan. Peristiwa pemukulan terjadi Senin lalu, keduanya diberi teguran dengan cara dipukul 2 kali setelah panggilan Kapolres melalui HT tidak dijawab oleh anggota yang tengah piket. Kapolres memanggil personil bernama Aibda Biri Marbun mempertanyakan kenapa menjawab seperti itu. Baru kami ditampari semua, ditampari dengan tamparan yang jelas. Jadi pas giliran saya mau setelah ditampar, saya tanya apa salah kami komandan. Jadi Kapolres Pak Reinhard Nainggolan tidak terima, langsung beliau mau menyerang saya, mau memukul. Langsung saya diamankan ke kantor Propos sama kasih Propam. Jadi Kapolres pun masuk lagi ke dalam ruangan, di situ rambut saya dijambak, kepala saya dipukul, dikening, sama pipi saya ditampar. Kapolres Dairi AKBP Reinhard Nainggolan memberikan keterangan dugaan pemukulan kedua anak buahnya. Reinhard menyebut awalnya ia memonitor penjaga piket lewat HT, namun tidak ada jawaban. Saat anggota diminta apel, kedua korban tidak ada di barisan. Kapolres pun menjatuhkan hukuman disiplin terhadap keduanya. Jadi kalau ini mau dipublikasikan, HT, ya semua pakai inisial. Paketnya, saya mau cek. Seharusnya tugas itu nggak cuma saya. Setelah saya apelkannya, saya sampaikan kenapa mereka dijawab. Bagaimana jalannya pemeriksaan Kapolres Dairi AKBP Reinhard Nainggolan? Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Jaka Priyatna di Polda Sumatera Utara. Jaka, hasil pemeriksaannya apa, Jaka? Ya, Livi dan juga saudara, selamat sore. Pasca dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Kapolres Dairi, yaitu Reinhard Nainggolan terhadap kedua anggota kepolisian, yaitu Bribka AS dan juga Bribka DS, memang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap Kapolres Dairi. Namun untuk saat ini memang pemeriksaan yang dilakukan di Propam Polda Sumatera Utara memang berlangsung tertutup, sehingga sampai saat ini kami masih terus menunggu informasi ataupun dari hasil pemeriksaan seperti apa, apakah benar ada dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Kapolres Dairi terhadap kedua anggotanya tersebut, atau memang ada histori lainnya. Ini masih menunggu proses penyelidikan yang dilakukan oleh bidang Propam Polda Sumatera Utara. Livi. Jaka, ini kan dua anggota polisi ini sampai harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Pemukulan seperti apa dan perawatannya bagaimana, kondisinya seperti apa, bisa digambarkan? Ya, Livi, untuk kondisi dari kedua anggota kepolisian yang menerima ataupun terduga dilakukan pemukulan oleh Kapolres Dairi ini, memang informasi terakhir yang kami terima masih berada ataupun masih dirawat di rumah sakit daerah Dairi. Dan informasi yang kami dapatkan juga bahwa dari kedua anggota kepolisian ini sudah ditemui oleh Kapolres Dairi, yaitu dari Reinhard Nainggolan ini sudah melakukan permohonan maaf kepada keduanya. Dan sampai saat ini masih dilakukan perawatan intensif terhadap keduanya, saudara. Livi. Ya, Jaka, sanksinya apa setelah diperiksa? Ya, Livi, tentunya dari proses pemeriksaan yang sampai saat ini masih terus berlangsung, ini tentunya akan ada sanksi yang akan diterima, baik itu apakah nantinya akan menerima sanksi akibat pelanggaran aturan ataupun pelanggaran disiplin di jajaran kepolisian. Ini tentunya akan mendapatkan sanksi begitu kepada Kapolres Dairi. Namun sampai saat ini kami juga masih menunggu proses penyelidikan yang masih
dilakukan oleh pihak Propam Polda Sumatera Utara. Livi. Jaka Priyatna, jurnalis Kompas TV langsung dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih laporan Anda. Saudara, mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun didakwa terima gratifikasi 16 miliar dan TPPU 111 miliar rupiah. Bagaimana modusnya? Lengkapnya usai jeda. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Tapin, salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan dengan sumber daya alam melimpah serta lokasi wisata yang berpotensi untuk dikembangkan. Salah satunya kawasan ekowisata Bekantan di Lok Buntan. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tapin untuk mengembangkan ekowisata Bekantan serta bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Bincang kita. Pemkab Tapin kembangkan ekowisata Bekantan. Kamis 31 Agustus pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, di sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya dari Mixfood. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Saat tubuh terasa lemah, tidak fresh, vitamin C biasa tidak cukup. Vitalong C Zinc beda. Dengan time release, diserap bertahap melindungi seharian. Nyaman di lambung, fitnya standby, lemahnya goodbye. Vitalong C Zinc. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Gak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Lebih dari 30 tahun, Thermorex menjaga si kecil ketika demam dan menjadi andalan ibu Indonesia. Menjaga kualitas, aman diminum sesuai dosis anjuran. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Gak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Hari ini, mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo menjalani sidang dakwaan. Rafael didakwa menerima gratifikasi senilai 16,6 miliar rupiah dan pencucian uang hingga 111 miliar rupiah. Menurut jaksa, penerimaan gratifikasi itu melalui sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael dan istrinya secara bertahap sejak 2002 hingga 2013. Selain menerima gratifikasi, Rafael Alun juga didakwa terlibat pencucian uang dengan menempatkan harta hasil tindak pidana ke pihak lain yang total mencapai 111 miliar rupiah. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Ernie Megatronde secara bertahap sejak tanggal 15 Mei 2002 sampai dengan bulan Maret 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sejumlah 16 miliar 644 juta 806
Rp1.137 melalui PT Arme, PT Cubes Consulting, PT Cahya Kalbar, dan PT Krishna Bali International Cargo. Bersama istrinya, Ernie Mike Torondek, Rafael Alun membentuk 4 perusahaan jasa yang kemudian menjadi konsultan pajak. 4 perusahaan itulah yang digunakan Rafael Alun dan istri untuk memberikan jasa konsultasi pajak. KPK mencatat dari PT Arme saja ada 62 perusahaan yang menggunakan jasa Rafael Alun. Mereka kemudian menerima gratifikasi dan ditempatkan dalam bentuk harta lain seperti bangunan, tanah, dan kendaraan, menaruh di kotak deposit, serta dialihkan ke rekening pihak lain. Dari 4 perusahaan itu, KPK mengungkap Rafael Alun menerima gratifikasi uang Rp27,8 miliar, namun yang khusus diterima bersama istrinya Rp16,6 miliar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Adapun dari tindak pidana pencucian uang, KPK menemukan Rafael Alun menempatkan harta dalam berbagai bentuk sebesar Rp111 miliar. Bahwa terhadap seluruh transaksi yang berasal dari tindak pidana korupsi, kemudian terdakwa melakukan penempatan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan, serta pembelian aset berupa tanah, bangunan, serta kendaraan di atas namakan pihak lain. Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga harta kekayaan yang ditempatkan ke penyedia jasa keuangan serta dibelanjakan atau dibayarkan untuk pembelian tanah, bangunan, serta kendaraan tersebut di atas bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya tersebut. Tim penasihat hukum terdakwa Rafael Alun Trisambodo akan mengajukan eksepsi atau pembelaan atas dakwaan jaksa. Kami sudah mempelajari dan sudah mendengarkan juga surat dakwaan yang telah disampaikan oleh JPU. Kami mencatat ada beberapa poin penting
yang akan kami bahas dan akan kami sampaikan juga dalam eksepsi, di mana tadi juga sudah dijelaskan oleh Majelis Hakim bahwa eksepsi ini hanya terbatas pada formil. Sidang selanjutnya akan beragendakan pembacaan pembelaan tim penasihat hukum Rafael Alun atas dakwaan jaksa. Tim Liputan, Kompas TV. Praktik penyalahgunaan jabatan di Kementerian Keuangan dan dugaan pencucian uang adalah dakwaan jaksa yang ditujukan pada mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Apa yang bisa dicermati dalam dakwaan jaksa? Bagaimana analisis hukumnya? Kita bahas bersama pakar hukum pidana dan tindak pidana pencucian uang dari Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Kami juga sudah mengundang perwakilan dari penasihat hukum Rafael Alun, tapi tidak mengonfirmasi untuk perbincangan pada sore hari ini. Prof. Hipnu, selamat petang. Selamat petang, Mbak Livi. Prof, kalau membaca dari dakwaan jaksa, apa yang kemudian bisa kita simpulkan dari kasus ini? Ya, dari dakwaan jaksa yang kita simpulkan, jaksa terlalu hati-hati sekali. Tapi ini bagus Mbak Livi. Hati-hatinya apa? Dalam hal ini yang terdakwa kan baru Rafael. Padahal kalau kita lihat cerita adalah beserta istri. Pertanyaannya, kenapa istri belum jadikan sebagai tersangka? Istri hadir, istri baru sebagai saksi. Oleh karena itu dari deskripsi surat dakwaan yang ada, tampaknya model surat dakwaan yang dibuat oleh KPK itu berlapis dari luar dulu. Karena begini Mbak Liv, ini kasus gratifikasi ini kasus lama loh ini ya, dan mulai 2010 loh. 2003 lah ya, 2003, 2010, kemudian 2011, 2023. Ini suatu yang kalau kita lihat identifikasi kasus-kasus gratifikasi, itu agak jarang Mbak. Ini saya kira suatu keberanian KPK untuk menentukan kasus gratifikasi. Satu. Yang kedua, TPPU. TPPU yang kita lihat ini juga derivatif crime loh Mbak. Derivatif crime itu adalah tindak pidana terusan, bukan tindak pidana asal. Ini juga merupakan lompatan yang cukup bagus di dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Karena kalau salah teori yang selama ini muncul, namanya TPPU itu ya berbasis pada tindak pidana asal. Tapi enggak, ini tindak pidana terusan, yang istilahnya derivatif crime. Ini suatu luar biasa. Mudah-mudahan ini KPK bisa memberikan bukti yang akurat sehingga perkara ini menjadikan ke depan banyak perkara-perkara yang mengikuti seperti yang dilakukan oleh KPK pada hari ini. Oke Prof, kalau kita ke gratifikasi 4 perusahaan yang dibentuk Rafael dan Ernie, ini kan diduga jadi tempat untuk menerima suap praktik. Seperti ini perspektif hukumnya seperti apa Prof? Ya, perspektif hukumnya jelas, ini saya kira suatu yang sangat terbukti sekali dari suatu tindak pidana menyamarkan yang kemudian terkait dengan tindak pidana yang dilakukan itu kan kita harus ingat Mbak Livi, pemberian dengan maksud. Sekarang permasalahannya, sudah ada komunikasi dengan para perusahaan yang bersangkutan. Kan ini ada benturan kepentingan. Kan gitu loh. Dalam suatu konteks korupsi itu ada 7 jenis Mbak. Di antara yang melekat pada kasus ini adalah gratifikasi dan benturan kepentingan. Benturan kepentingan apa? Sebagai pejabat, tapi juga sebagai orang yang melakukan sebagai konsultan. Pertanyaannya ada apa? Kan begitu Mbak. Prof, gini, kalau Rafaelnya sudah sampai terdakwa, tapi kan dalam dakwaannya di sini peran Rafael ada Ernie yang tadi Prof juga sempat singgung bahkan belum jadi tersangka. Yang jadi pertanyaan, mungkinkah sampai kemudian Rafael jadi terpidana, Ernie masih tidak berstatus sebagai tersangka? Oh, itu hanya taktik Mbak. Taktik. Sekarang pertanyaannya karena ini tadi saya katakan sebagai bentuk gratifikasi dan TPPU, taktik yang dilakukan oleh penuntut KPK sangat hati-hati saya melihatnya. Dengan terbuktinya nanti di dalam pembuktian, kan sudah disebutkan. Dan kita ingat loh Mbak Livi, suatu bukti yang sudah diuji di dalam pembuktian, itu mempunyai bukti akurat. Kenapa akurat? Karena sudah di cross check dengan bukti-bukti yang lain. Dengan diskusi, dengan saksi yang lain. Sehingga kalau nanti Bu Rafael ini merupakan ada aliran, tinggal menghitung hari langsung dibuat surat dakwaan, selesai Mbak. Kalau kita bicara modus-modus penempatan harta, mulai dari diganti tanah, rumah, sampai kemudian ke safe deposit box begitu. Ini hal-hal yang lazim atau memang ada modus lain yang sebetulnya masih belum terendus?
hal yang lazim. Tapi tampaknya Pak Rafael ini saking banyaknya duitnya Mbak Livi, sehingga belum disamarkan dalam suatu kegiatan bisnis yang lain, sehingga masih ngumpul di deposit. Ini yang mungkin Pak Rafael tidak seperti pelaku yang lain ya, pelaku terdakwa yang lain. Sehingga kalau yang lain itu semua itu hampir disamarkan dalam kegiatan sosial, dalam kegiatan pendidikan, dalam kegiatan ekonomi dan sebagainya. Tapi ini masih ngumpul, kalau orang Jawa masih ada di celengan ya, gampang banget kan Mbak untuk ketemu kan gitu. Prof, ini kalau berkaitan dengan laporan harta kekayaan atau LHKPN, kalau kita awal mengikuti kasusnya Pak Rafael ini kan pertama kali mulai dari dikonfirmasi dulu hartanya. Terus kemudian kalau kita lihat sekarang kan memang aturan soal LHKPN ini kan memang masih wajib lapor harta, tapi kemudian nggak ada verifikasi, nggak ada kemudian sanksi tegasnya. Bagaimana kemudian sebaiknya? Ya, berdasar pengalaman dari kasus Rafael, saya kira KPK sekaligus penentu LHKPN harus melalui suatu perubahan. Bahwa LHKPN yang tidak sesuai dengan profil patut dicurigai. Kan gitu kan. Ini satu pengembangan. Oleh karena itu kalau itu nanti bisa berkembang lebih baik, seseorang yang dilaporkan dalam LHKPN tidak sesuai profil, gampang sekali mengungkap suatu perkaranya. Kan gitu. Apakah itu nanti ke depan dengan yang kita rancang pembuktian terbalik, mudah-mudahan segera, atau kaitannya dengan perampasan aset, sehingga tidak sampai pada persidangan hari ini. Oke. Baik, terima kasih Prof. Hipno Nugroho. Kita lihat nanti seperti apa perkembangan kasusnya, apakah kemudian akan berkembang menjadi penetapan tersangka lain. Kalau tadi Prof bilang ini adalah taktik yang digunakan penyidik KPK untuk melihat, mungkin memang terkesan terlalu terhati-hati, tapi nanti kita lihat akan seperti apa. Terima kasih Prof. Terima kasih Mbak, selamat sore. Sore. Kita kembali usai jeda. Bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyinggung istilah Konoha dan Wakanda menggambarkan kondisi demokrasi Indonesia. Kita kembali sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, pula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsako. Kita rasa Italia sebenarnya. Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar.
Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Lebih enteng. Le Mineral. Cita rasa Italia sebenarnya. Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Anies Baswedan menyinggung istilah Konoha dan Wakanda untuk menggambarkan iklim demokrasi di Indonesia yang kurang sehat. Survei Litbang Kompas beberapa waktu lalu mengungkap tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dalam mewujudkan demokrasi. Kalau kita lihat, salah satu indikator demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Survei Litbang Kompas awal Agustus memperlihatkan 75% responden puas dengan upaya pemerintah menjamin warga bebas berpendapat. Sebanyak 18,2% responden menyatakan tidak puas. Dalam hal membangun sikap menghargai perbedaan, 79,2% responden menyatakan puas dengan pemerintah, sedangkan yang menyatakan tidak puas 14,2%. Terkait partisipasi atau kesempatan warga mengawasi jalannya pemerintahan, 68,9% menyatakan puas, sedangkan yang menyatakan tidak puas sebanyak 21,5%. Kemarin, Anies sebut istilah Konoha dan Wakanda. Apa maksud Anies Baswedan? Benarkah demokrasi di Indonesia tidak sehat? Kita akan bahas usai tayangan ini. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan kembali menyinggung iklim demokrasi Indonesia. Anies menyebut di media sosial masyarakat sering menggunakan kata Konoha dan Wakanda. Anies mengklaim kata itu digunakan saat warga untuk mengkritik pemerintah. Karena kita menyaksikan kalau di sosial media sih banyak sekali yang kalau mau nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda gitu. Apa artinya? Ini menunjukkan ada self-censorship. Bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahore. Dan lalu mengkritik kota Lahore habis-habisan. Kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat. Kenapa saya katakan begini? Nah, ketika kita dalam demokrasi dan ada fear, sesungguhnya ini tanda-tanda yang tidak sehat. Karena itu harus dikembalikan. Kebebasan berbicara harus menjadi prioritas yang harus kita bereskan di dalam tahun 24 ke depan. Namun, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah membantah pandangan Anies Baswedan yang menyebut Indonesia kurang demokratis. Menurut Said, kebebasan berpendapat di dalam negeri sudah cukup baik. Saya tidak setuju. Kurang apa sih abang kita Rocky Gerung? Tapi Bapak Presiden biasa-biasa saja. Bahwa Bapak Presiden merasa sedih karena kemudian seakan pemimpin Bapak Presiden menunjukkan keteladanan. Itu penting. Tidak ada yang apa ada yang dilarang. Tidak ada, kecuali memang melanggar hukum positif. Baru. Toh selama ini demokrasi kita berjalan baik kok. Medsos riuh rendah kayak apa kita sekarang ini. Dan semua diantaranya para capres juga berselancar terus di medsos. Dan Pak Anies teriak-teriak juga di medsos juga. Dan tidak dilarang juga. Jadi apa masalahnya? Istilah Konoha mulai ramai jadi perbincangan warganet Indonesia pada 2017. Saat itu, seorang santri asal Malang, Jawa Timur membuat Presiden Joko Widodo bingung. Di laman Facebook resmi Jokowi, dia menanyakan Hokage ke-8 yang ada di anime Naruto. Melalui tanda tagar Jokowi menjawab, santri pesantren itu juga menyampaikan harapan positif atas kepemimpinan Jokowi seperti jalan cerita dalam serial Naruto. Atas harapan santri itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih dan berjanji akan berusaha maksimal untuk memimpin Indonesia. Pak, saya mau nanya, siapakah yang menjadi Hokage ke-8 di dalam anime Naruto?
Ya Dian, saya harus ngomong apa adanya ya. Saya nggak tahu UKG ke-8, Naruto saya nggak ngerti. Jadi kalau saya jawab nanti saya mah keliru. Jadi tolong buatin video lagi, jelasin ke saya. UKG ke-8 itu apa? Kemudian Naruto itu siapa gitu. Nanti kalau saya jawab keliru malah, ya kan? Saya ngomong apa adanya. Saya nggak tahu mengenai UKG 8, saya nggak tahu mengenai Naruto. Sejumlah elit PDI Perjuangan hingga putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka membantah Anies Baswedan soal kebebasan berpendapat di Indonesia tidak sehat. Menurut Gibran, kebebasan berpendapat saat ini masih longgar dan bisa disampaikan asal didukung dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Anies singgung Konoha, Wakanda sebagai gambaran kondisi demokrasi di Indonesia. Apa sebenarnya maksud Anies? Benarkah iklim demokrasi di Indonesia tidak sehat? Kita akan bahas bersama tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Johannes Joko dan juru bicara PKS M. Iqbal. Selamat malam Pak Iqbal, selamat malam Pak Joko. Selamat malam Mbak Livi. Selamat malam Pak Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Iqbal dulu. Mas Iqbal, jadi apa maksudnya Konoha Wakanda yang disebut Pak Anies? Ya, ini kan fenomena sosial ya, di mana sekarang masyarakat kalau ingin menyindir negaranya sendiri itu dengan mengistilahkan ada negara di daerah lain, yang itu hanyalah imajinasi, sehingga tidak bisa dikenakan delik hukum kalau satu hari ada yang mempermasalahkan. Jadi saya kira ini bahasa satiran, bahasa sindiran yang sekarang sudah merebak di kalangan remaja, pemuda, aktivis, yang dia itu ketika mengkritik negaranya dia menggunakan istilah ini, sehingga nggak kena delik, kira-kira begitu ya. Apa itu kemudian bisa langsung ditarik satu garis lurus bahwa itu adalah bukti demokrasi di Indonesia nggak sehat? Ya, saya kira bukan hanya itu saja. Dalam beberapa riset, silakan di googling ya, bahwa indeks demokrasi Indonesia dalam 2 tahun terakhir ini sangat menurun sekali, jauh. Yang ini tentu saja menjadi salah satu gambaran ada kata-kata kesambungan hubungan antara negeri Konoha dengan indeks demokrasi Indonesia itu. Jadi menurut kami ini harusnya menjadi fenomena sosial yang menjadi perhatian kita bersama, bahwa jangan sampai ketika Pak Jokowi berkuasa ada ketakutan di masyarakat. Ya, karena ini bukan pertama kali ketika beberapa waktu lalu ada namanya kasus Kapten Ruslan Buton, purnawirawan TNI yang di grup WhatsApp menyerukan untuk menurunkan Jokowi, langsung dari Mabes Polri mengirimkan pesawat menjemput ke Sulawesi. Bayangin, ada seorang dosen yang dia juga mengkritik Pak Jokowi, digerebek rumahnya oleh polisi. Ada juga Jumhur Hidayat, aktivis pekerja yang juga pernah mendukung Jokowi juga ditangkap. Ada juga namanya Ustazah Kinkin Anida dan banyak lagi korban-korban yang lainnya, yang itu tentu saja menjadikan ketakutan di masyarakat saat ini. Jadi selain Konoha, Wakanda, indikator demokrasi Indonesia nggak sehat, apalagi versinya Pak Anies, Mas Iqbal? Ya, saya kira ini adalah bahasa satiran ya bagi masyarakat. Dan itu bukan dari Pak Anies. Pak Anies ingin menyampaikan ada fenomena ketakutan yang terjadi di masyarakat saat ini. Padahal dulu ketika kampanye Jokowi versus Prabowo, yang dikhawatirkan begitu adalah Pak Prabowo. Tapi ternyata yang terbukti justru Pak Jokowi. Yang ini tentu saja membuat orang akhirnya malas berkomentar, membuat orang akhirnya malas untuk mengkritik dan lain-lain. Saya ke Mas Joko, bisa nggak kemudian kalau tadi Mas Iqbal katakan penyampaian Pak Anies lewat Wakanda, Konoha adalah refleksi dari demokrasi Indonesia yang nggak sehat? Itu kesimpulan yang terlalu melompat begitu Mbak, kalau kita lihat sebenarnya. Tetapi lepas dari itu ya apa yang disampaikan Pak Anies ya sudahlah, kita maknai sebagai kritikan dan masukan, dan itulah bentuk kritikan masukan juga nggak ada masalah. Tetapi yang harus kita pahami bersama begitu Mbak, bahwa kritik dan masukan itu boleh-boleh saja, tetapi kritik dan masukan itu yang pertama tidak boleh melakukan penghinaan, fitnah dan cacian, makian. Yang kedua, kritikan dan masukan itu hendaknya diletakkan bersamaan dengan disampaikan dengan data, fakta, dan realita. Apa yang disampaikan bahwa hari ini masyarakat takut, masyarakat demokrasi kita turun, faktanya tidak seperti itu, realitanya juga tidak seperti itu begitu. Contohnya misalnya kalau Pak Anies bilang bahwa ketakutan hari ini karena pasal karet Undang-Undang ITE, jangan lupa Presiden Jokowi itu sejak 2021 itu sudah mendorong agar dilakukan revisi Undang-Undang ITE. Bahkan Bapak Presiden juga meminta Bapak Kapolri untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih persuasif dalam
menindak pelanggaran undang-undang ITE itu, dan itu dilanjutkan oleh Bapak Kapolri meminta kepada jajarannya melalui surat edaran itu agar dalam berbagai hal terkait polemik undang-undang ITE pasal-pasal karet itu polisi melakukan penanganan dengan mengedepankan langkah-langkah yang lebih persuasif begitu, Mbak. Itu yang pertama terkait undang-undang ITE, itu jelas sekali, dan sekarang sedang dalam proses pembahasan di DPR. Komitmen pemerintah terkait hal itu satu itu. Yang kedua, kita lihat aja dari indikator yang disampaikan oleh oleh Kompas, bagaimana indikator kepuasan publik dalam bidang Polhukam khususnya dalam menjamin warga bebas berpendapat. 1 tahun terakhir ini, Mbak, kepuasannya terus naik loh, Mbak. Dari Oktober 2022 itu 61,9%, kemudian naik terus 75,4% di Oktober. Ini kan menyatakan bahwa situasinya tidak seperti apa yang disampaikan oleh Mas Anies. Kemudian yang ketiga, fakta-faktanya. Kita ada fakta, bagaimana kurang apa kemarin Rocky Gerung itu mencaci maki presiden. Ya juga nggak diapa-apain tuh begitu. Tetapi itu kan harus kita antisipasi karena bisa menimbulkan dampak di akar rumput. Kurang tajam apa Bang Faisal Basri memberikan kritik terhadap permasalahan industrialisasi dan hilirisasi nikel. Yang ada adalah kita ajak komunikasi, dan ketika komunikasi dijelaskan duduk permasalahannya juga Bang Faisal Basri juga bisa menerima. Artinya apa? Dalam kondisi hari ini silahkan memberikan kritik masukan. Kami di kantor staf presiden itu menerima kritik masukan dari berbagai pihak, itu tiap hari banyak sekali. Kurang apa orang menyampaikan kritikan dan masukan dalam bentuk aksi demo di depan istana yang setiap hari itu puluhan kelompok memberikan itu, dan itu kita tanggapi dan kita berikan solusi-solusi terhadap kritik dan masukan itu. Tetapi kurang lebih begini, Mbak, intensi kami adalah mari kita bangun demokrasi ini dengan salah satunya mengedepankan kebebasan berpendapat, tetapi bukan demokrasi yang liberal, demokrasi yang boleh memberikan cacian, makian, hinaan, yang akhirnya justru itu bertentangan dengan budaya kita, bertentangan dengan keadaban demokrasi Pancasila yang kita agungkan, yang kita bangun, dan yang itu yang kita ketemukan dari bangsa kita. Itu, Mbak. Oke, gimana tuh Mas Iqbal? Ya, saya kira nggak terlalu jauh sejauh itu yang dimaksud. Itu kalau kritikan ada biasa lah. Tetapi yang terjadi adalah keadilan. Contoh kasus, dulu Ade Armando itu pernah jadi tersangka, tapi tiba-tiba SP3. Dulu Abu Janda juga pernah kena kasus hukum, tapi tidak selesai. Artinya apa? Masyarakat melihat bahwa pemerintah sekarang itu dia tidak pro kepada orang mengkritik, tetapi orang-orang yang berpihak kepada dia bela habis-habisan, proses hukumnya tidak dijalankan. Makanya akhirnya terjadilah tindakan-tindakan di luar hukum. Tebang pilih maksud Anda. Pemerintah. Ini artinya di cerminan pemerintah bahwa keadilan itu penting. Coba cek lagi. Kami di PKS sudah kurang lebih ada puluhan kasus yang kami laporkan karena hoax, penghinaan dan lain-lain. Tapi tidak satu pun yang diselesaikan. Jadi harusnya keadilan itu juga menjadi penting. Karena apa? Dalam kepuasan Jokowi sendiri, kinerja Pak Jokowi sendiri, kepuasan hukum yang paling rendah. Dan itu nggak bisa hanya dijawab dengan survei lagi gitu. Bahwa ternyata sekarang surveinya udah bagus kok. Kami melihat fenomena di lapangan di masyarakat. Dan itu terjadi, sudah membudaya, akhirnya budaya ketakutan untuk berbicara, mengkritik itu terjadi. Jadi jangan terlalu dianggap jauh tentang bahwa kami menerima kritik. Ya kritik itu biasa, tetapi yang kami inginkan adalah bagaimana tidak ada ketakutan di masyarakat. Ya ini Mbak, yang Mbak Livi, yang selalu didengungkan adalah bahwa apapun hinaan, makian dan fitnaan itu dianggap sebagai kritik. Ini kan bukan hinaan, ini bukan makian. Faktanya tidak seperti itu. Sebuah refleksi keadilan harus sama-sama bagaimana orang yang sudah dilaporkan sampai ke kasus hukum jadi tersangka bisa SP3 karena dia pendukung pemerintah. Sementara orang yang marilah kita tempuh sama-sama proses hukum, ada jalur-jalur hukum yang bisa ditempuh terkait hal-hal itu. Itulah yang harus dijaga. Tetapi yang harus menjadi penegasan adalah masyarakat ini melihat. Baik, satu-satu Mas Iqbal, tahan dulu. Bisa membaca itu kok. Oke, Mas Joko. Ya kita melihat, Mbak, bagaimana komitmen presiden. Jadi bedakan antara kebijakan dengan kasus per kasus begitu. Secara kebijakan umum, kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi jelas sekali. Bagaimana komitmen Bapak Presiden untuk mengantisipasi munculnya implikasi dari pasal-pasal karet pada Undang-Undang ITE. Bagaimana komitmen Bapak Presiden untuk mendorong agar masyarakat dalam menggunakan literasi digital itu dilakukan. Kita menginstruksikan partai pendukungnya, orang ngatur-ngatur suruh dukung siapa aja bisa kok.
masa ini menunjukkan itu kan sedang dilakukan hari ini sedang dilakukan pembahasan. Silakan teman-teman PKS yang di fraksi PKS itu menginformasikan kepada Pak Iqbal bahwa proses pembahasan revisi undang-undang ITE sedang berjalan. Dan ini kan harus mendengarkan seluruh lapisan masyarakat. Nah, harusnya begitu juga yang dilakukan kepada IKN. Jangan buru-buru. Undang-undang Cipta Kerja buru-buru. Ya kalau undang-undang RPJMD kesehatan buru-buru. Kan proses politik. Proses politik di mana jangan diskriminasi terhadap undang-undang. Terlalu lompat itu, Mbak. Terlalu lompat kemana-mana itu, Mbak. Ngawur itu. Intinya gini, jadi tolak ukur atau indikator demokrasi Indonesia sudah sehat versi pemerintah apa, Mas Joko? Ya, salah satunya Mbak adalah bagaimana indikator kepuasan masyarakat. Karena kalau kita menggunakan indikator-indikator yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang ada di Barat, itu kan indikator-indikator yang menggunakan nilai-nilai demokrasi yang mereka yakini. Sementara kita punya indikator-indikator demokrasi sendiri, di mana masyarakat melihat bagaimana kesantunan publik itu dikedepankan, bagaimana keadaban publik itu diutamakan, dan inilah yang harus kita jaga bersama, begitu, Mbak. Dan faktanya juga sampai hari ini Presiden Jokowi dihina sekeras apapun, dicaci serendah apapun, tidak pernah beliau melaporkan kepada instansi penegakan hukum untuk ujaran kebencian ataupun menjelek-jelekan. Itu, Mbak. Oke, Mas Iqbal terakhir, singkat saja. Ya, saya kira apa yang disampaikan Mas Adis adalah cerminan suara hati masyarakat. Kami berharap saat ini kita bukan menyoroti Pak Jokowi secara personal, tapi kita melihat pemerintahan Pak Jokowi, di mana ada menteri yang mengancam, yang memberikan sewor-sewor kepada lawan-lawan politik. Ini nggak benar. Jadi menurut saya, buatlah kedamaian, berikanlah kesempatan, adillah kepada laporan-laporan kasus hukum. Coba cek di kepolisian. Berapa yang dilaporkan dari partai di luar pemerintah, berapa yang dari pemerintah, itu semuanya tidak diproses. Terima kasih, Mas Iqbal. Itu disampaikan aja. Gitu. Oke, terima kasih Mas Iqbal, terima kasih Mas Joko, terima kasih waktunya di Sapa Indonesia. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Ya, saudara, usai jeda di Sapa Indonesia malam, usulan pelaksanaan haji hanya sekali yang digulirkan Menko PMK Muhadjir Effendi muncul karena antrian panjang ibadah haji. Rekan saya Priska Clarissa hadir untuk Anda usai jeda. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Kebakaran menghanguskan sebuah bengkel dan kios penjual bensin eceran di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Kebakaran diduga terjadi akibat bensin eceran tumpah dan tersambar api saat menambal ban sepeda motor. 1 unit sepeda motor yang terparkir ikut terbakar. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kebakaran bangunan ruko yang dijadikan bengkel sepeda motor juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan. Istri pemilik bengkel tewas terjebak dalam kobaran api. Kebakaran baru dipadamkan setelah 8 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Polda Kepulauan Riau bersama Divhub Inter dan Interpol menggerebek sebuah gudang markas server penipuan love scamming di Kota Batam, Kepulauan Riau. 88 warga negara asing asal Cina yang merupakan pelaku love scam ditangkap. Pelaku terdiri dari 83 orang pria dan 5 orang wanita. Dalam operasinya, pelaku penipuan berkedok asmara, love scamming ini melakukan aksi kejahatan secara daring dari Kota Batam dengan target korbannya baik ke negara lainnya maupun negara Cina sendiri. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan.
Kan udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngeber di mulut. Lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi. Sedap, Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Bersama Soklin merawat bangsa. Soklin untuk Indonesia selamanya. Dirgahayu Indonesia. Wingscare. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Usulan pelaksanaan haji hanya sekali yang digulirkan Menko PMK Muhadjir Effendi muncul karena antrean panjang ibadah haji. Setuju dengan pandangan Menko PMK, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI menyebut revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji sudah masuk prolegnas. Usulan pelaksanaan haji hanya sekali yang digulirkan Menko PMK Muhadjir Effendi masih jadi pembahasan. Muhadjir menilai ibadah haji satu kali seumur hidup selaras dengan ajaran agama.
Usulan berhaji satu kali juga bisa meminimalisasi antrean haji. Karena semakin lama antrean, akan semakin banyak risiko yang muncul. Muhajir menyebut, masyarakat bisa mengalihkan ke ibadah kecil atau umroh untuk melepas rindu beribadah. Untuk yang lain untuk bisa berangkat yang belum haji itu kecil. Kemudian masa tunggunya juga lama. Semakin lama yang berangkat haji itu semakin berumur, semakin tua, dan itu berisiko. Karena itu saya memang mengusulkan sebaiknya mulai dipertimbangkan kemungkinan untuk melarang mereka yang sudah berhaji untuk berhaji lebih dari satu kali. Jadi kalau kangen itu umroh, kalau itu nggak dibatasi. Dilihat dari aspek syariat, usulan Menko PMK relevan jika diwacanakan untuk jadi kebijakan. Wakil Ketua Komisi 8 menyebut, revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji sudah masuk prolegnas. Saat ini, antrian calon jemaah haji reguler sudah lebih dari 40 tahun. Jemaah haji kita saat ini yang reguler, itu daftar tunggunya ya lebih dari 5 tahun. Iya, betul. Dan bahkan yang menunggunya itu bahkan ada yang sudah 40 tahun. Itu yang haji reguler. Ya. Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI sepakat dengan pembatasan haji hanya satu kali. Namun, pembatasan tetap ada pengecualian untuk haji khusus. Mengusulkan perlu ada, kalau argumentasinya adalah masa tunggu, saya kira perlu dipisahkan antara kuota haji reguler yang masa tunggunya sampai mendekati 40 tahun dan kuota haji khusus yang masa tunggunya hanya 5 tahun. Oke, 5 tahun ya kalau haji khusus ya. Ya, jadi kalau argumentasinya hanya masa tunggu, saya kira haji khusus tidak dimasukkan dalam kategori yang tidak boleh dalam 10 tahun sekali. Karena biasanya begini Mbak Palisa, kendala kenapa haji lebih dari satu kali sebetulnya karena memang mungkin karena berangkat di haji pertamanya tidak bersama keluarga dan pasangan. Kemudian setelah berapa tahun pasangannya mendapatkan kuota dan dia juga mendampingin pasangan. Karena tahun 2023, Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221.000 jemaah yang ditentukan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kuota haji itu kemudian terbagi untuk jemaah reguler yang jumlahnya 203.000 lebih jemaah. Sementara jemaah haji khusus sebanyak 17.000 lebih jemaah. Persoalan kuota yang terbatas kini dihadapkan pada jumlah pendaftar jemaah haji di Indonesia. Kuota yang terbatas menyebabkan antrian calon jemaah haji kini diestimasi bisa mencapai hampir setengah abad. Dikutip dari laman Kementerian Agama, saat ini calon jemaah haji yang harus menunggu paling lama adalah jemaah haji dari Kabupaten Bentaeng di Sulawesi Selatan yang mencapai 48 tahun waktu tunggu. Antrean terlama berikutnya masih dari Sulawesi Selatan di Kabupaten Sidrap yang mencapai 46 tahun. Lalu ada Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan yang daftar tunggunya mencapai 44 tahun. Sementara daftar tunggu paling dekat ada di Kabupaten Maluku Barat Daya, yakni 11 tahun. Jika dilihat lebih jauh terkait kuota pendaftaran calon haji dengan kota yang diestimasi paling lama menunggu, terlihat dari disparitas peminat dan kuota yang tersedia di setiap kota. Di Kabupaten Bantaeng misalnya, kuota hanya 174 jemaah setiap tahunnya, sementara pendaftarannya mencapai 8.000 lebih calon jemaah. Di Kabupaten Sidrap, kuota jemaah hanya 239 orang, sementara pendaftarnya ada 10.000 lebih calon jemaah. Sementara di Kabupaten Pinrang, kuotanya 339, sementara pendaftarnya ada 14.000 lebih jemaah. Usulan aturan haji cukup sekali, masih dalam tahap pembahasan perubahan Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Hasilnya diharapkan bisa membawa kebaikan bagi umat yang akan menunaikan rukun Islam tanpa menunggu terlalu lama. Tim Liputan Kompas TV. Usulan Menko PMK agar pelaksanaan haji hanya satu kali dilandasi karena lamanya antrean haji yang mencapai 40 tahun. Usulan ini akan dipertimbangkan dan dibahas dalam revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Bagaimana mekanisme pelaksanaan haji nantinya? Kita berbincang langsung
dengan Menko PMK Muhadjir Effendi. Pak Menko, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Rizka. Pak Menko, jadi kalau usulan haji hanya sekali, ini teknisnya seperti apa? Lebih melangkah lebih depannya, apa yang sudah disiapkan sekarang? Apakah tadi di Prolegnas akan segera dibahas atau bisa aturan turunan saja? Sebetulnya Kementerian Agama itu sudah menerbitkan peraturan ya, kalau nggak salah tahun 2015 nomor 29 itu membatasi maksimum 10 tahun baru boleh berangkat haji. Tetapi itu kelihatannya tidak akan menyelesaikan masalah dilihat dari begitu besarnya peminat mereka yang akan menunaikan haji. Tadi sudah di TV tadi sudah ditampilkan misalnya Banten itu 48 tahun baru bisa berangkat. Itu kalau dia dasarnya umur 40 tahun berarti kan 88 tahun baru berangkat, itu kan kecil kemungkinan bisa berangkat ya. Jadi masalah antrian itu saya kira perlu betul-betul dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, jumhur ulama atau mayoritas ulama itu sepakat bahwa haji itu hanya wajib hanya sekali. Bahkan Nabi Muhammad juga hajinya juga sekali saja gitu. Ya. Karena itu kalau ada yang 2 kali dan kemudian itu merampas haknya orang lain yang sebetulnya yang harus wajib haji, itu menurut saya bukan sunnah statusnya kalau haji yang keduanya gitu. Ya, karena itu harus hati-hati di dalam melaksanakan ibadah termasuk haji ini. Jangan-jangan ketika kita merasa bahwa itu dapat pahala sunnah, tapi sebetulnya karena telah merampas haknya orang yang wajib haji menjadi tidak sunnah lagi itu. Karena itu harus. Tapi saya kira Majelis Ulama PMUI harus juga membahas untuk menetapkan fatwa dari usulan saya untuk dijadikan supaya naik haji itu sekali saja dalam seumur hidup. Ya. Pak Menko, sampai ke kajian sekali seumur hidup, apakah sudah dipertimbangkan sebelumnya? Misalnya aturan saat ini kan haji kedua itu minimal 10 tahun setelah haji pertama. Tidakkah dipertimbangkan misalnya ditambah lagi masa waktu tunggu setelah haji pertamanya 20 tahun dan sebagainya, atau saklek memang 1 tahun atau sekali saja seumur hidup itu jadi solusi terbaik, Pak Menko? Ya, biar ada kepastian gitu, dan itu juga sudah sesuai dengan syariat, menurut saya ya ditetapkan saja seumur hidup sekali, kecuali kalau nanti ada alasan-alasan khusus mungkin bisa saja dipertimbangkan, tetapi ditetapkan dulu dalil umumnya. Dalil umumnya nanti baru dalil khosnya ada perkecualian itu nanti saya kira menurut bisa dibahas di dalam undang-undang gitu. Sehingga walaupun sudah ditetapkan 10 tahun, tapi ternyata berdasarkan data yang saya peroleh tahun 2019 itu yang haji sudah lebih dari 1 kali 4.000 lebih. 4.000 lebih itu Pak, tahun kemarin ya? Itu kan berarti ada 4.000 orang yang haknya terampas itu. Ya. Mestinya bisa berangkat, jadi tidak berangkat, gara-gara orang yang sebetulnya sudah berkali-kali naik haji, tetap naik haji terus. Dan ini menurut saya juga perlu ada semacam solidaritas, kegotong royongan, ukhuwah Islamiyah, bahwa haji ini ada suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh siapapun gitu ya, sehingga mereka yang melaksanakan kemudian membuat haji yang wajib haji tadi itu hilang kesempatannya, itu menurut saya perlu dikaji lebih jauh dari sisi hukum Islam, hukum agama, maupun tadi itu demi kemaslahatan umat gitu. Dari sisi hukum agama termasuk juga regulasi hukum positifnya, Pak Muhadjir, mana yang paling bisa dilakukan atau diterapkan dalam waktu dekat? Begitu. Apakah membahas ini dalam kajian kerangka rancangan undang-undang atau tidak? Misalnya bisa peraturan menteri dan sebagainya. Tadi saya kira usul dari Pak Wakil Ketua DPR, saya kira bagus sekali kalau itu bisa dipercepat masuk di prolegnas dan segera dibahas, bisa disahkan dengan payung undang-undang, itu akan jauh lebih kuat. Tetapi sebetulnya kalau memang itu masih perlu waktu, itu sebetulnya cukup dengan regulasi yang lebih rendah, bisa dalam bentuk PP atau Perpres atau bahkan peraturan Menteri Agama seperti yang sudah dilakukan, yaitu peraturan Menteri Agama tahun nomor 29 tahun 2015 yang saya sebut tadi. Sebenarnya target dari pemerintah yang ada di bayangan Pak Menko juga nanti dibahas oleh DPR, apakah ini aturannya bisa diterapkan di musim haji berikutnya langsung tahun depan begitu Pak Muhadjir?
Kalau tadi itu desain teknokratik yang sudah saya sebut tadi itu sangat mungkin mulai tahun depan sudah bisa diberlakukan, tapi tidak berlaku surut. Misalnya untuk mereka yang sudah terlanjur daftar, mungkin bisa dipertimbangkan, tidak otomatis dibatalkan. Misalnya tidak berlaku surut misalnya. Tetapi saya kira semakin cepat diterapkan semakin baik. Kalau memang sudah ada kesepakatan, kemudian MUI menetapkan fatwa bahwa itu memang pilihan yang terbaik, akan bermaslahah untuk kita semua, untuk umat, saya kira bagus segera diterapkan. Oke, jadi tidak berlaku surut, karena yang jadi pertanyaan juga bagaimana kalau misalnya sudah dapat kuota haji tahun depan, lalu sebenarnya sudah lebih dari sekali berhajinya, jadi itu juga tetap dipertimbangkan ya Pak Menko ya. Ditambah juga apakah solusi lain? Tapi seandainya itu bisa juga dianggap bisa dialihkan kepada mereka yang sekeluarganya yang belum menunaikan haji, saya kira lebih bagus ya. Itu saya kira soal teknis ya, nanti bisa dibahas oleh Kementerian Teknis. Kalau sudah nanti dalam bentuk undang-undang juga bisa diatur di dalam peraturan yang lebih rendah. Kalau dari pemerintah sendiri menyambut musim haji berikutnya, tentu persiapannya kan akan sangat singkat ya Pak Muhadjir. Dari tahun ini, dari sekarang sudah harus dipersiapkan. Soal antrean haji ini, apa yang ada di bayangan pemerintah dengan diberlakukannya aturan ini, memperbaiki antrean haji mulai musim haji depan dan juga ke belakang, ke depannya nanti, agar memang kuota ini bisa dipakai kepada orang yang betul-betul berhak, Pak Menko. Iya, makanya itu soal teknis saya kira, bahwa nanti mungkin ada timbul riak-riak kecil, terutama mereka yang tidak terpuaskan dengan kebijakan baru ini, itu biasalah. Kan setiap peraturan, setiap kebijakan itu pasti ada pihak-pihak yang merasa tidak terakomodasi. Tapi yang penting kalau itu demi kepentingan umat, demi kepentingan umum, demi kepentingan kita bersama, mestinya yang sifatnya individual, yang sifatnya khusus-khusus itu bisa harus bersedia untuk melepas haknya, melepas tuntutannya. Ini semua demi kebaikan kita bersama. Kalaupun rindu Baitullah yang disampaikan Pak Menko, bisa diganti dengan umroh misalnya begitu, yang sudah pernah berhaji sebelumnya? Betul. Bisa misalnya yang sudah haji sebelumnya dikonversi menjadi untuk umroh. Dan umroh itu kan bisa setiap saat, dan bahkan umroh Nabi juga 3 kali melaksanakan umroh. Jadi kalau melaksanakan haji umroh 3 kali berarti juga mengikuti Nabi kan gitu, dan dilakukan bisa setiap saat, bisa mengambil momentum yang sangat istimewa, misalnya bulan Ramadan, kan itu bagus sekali ya untuk umroh. Jadi kalau hanya rindu dengan Masjidil Haram, itu pilihlah dengan umroh atau haji kecil itu. Makanya umroh itu disebut haji kecil, sebetulnya juga sudah haji. Bagaimanapun kecilnya ya tetap haji gitu kan. Kalau yang haji pada Dzulhijjah itu haji besar kan gitu. Kalau nggak bisa haji besar ya haji kecil lah gitu. Semoga hak setiap muslim untuk pergi ke tanah suci, naik haji minimal sekali seumur hidup ini bisa diakomodasi dengan aturan yang sedang digodok oleh pemerintah, nanti bersama juga dengan DPR dan para pihak terkait, termasuk juga sosialisasinya berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktunya Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Muhadjir Effendi telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyinggung istilah Konoha dan Wakanda untuk menggambarkan kondisi demokrasi di Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi